Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaddarallah, tadi sangat macet, bukan cuma macet ya. Saya keluar dari rumah tadi jam 5 sore. Sampai sekarang baru tiba di sini. Masya Allah, ini hampir dari jam 5 sore 2 jam. Semoga Allah SWT mengangkat masalah macet ini bagi kaum muslimin. Berapa banyak bahan bakar, uang-uang dibuang percuma, padahal sebenarnya bisa didapatkan solusinya. Melihat waktu yang sangat terdesak dengan akan isya, maka kemungkinan insya Allah materi kita malam ini tentang masalah berlebihan dalam agama akan saya bahas setelah azan isya nanti. Ada hal yang saya ingin bacakan berhubungan dengan apa yang tadi ya, yang tadi kurang lebih yang sedang kita alamin dari macet ini. Saya melihat tadi, subhanallah, sementara macet saya membaca tentang perkembangan negara Islam yang menerapkan hukum Islam ya. Sekarang di 3 tahun terakhir ini atau 10 tahun terakhir inilah ya, ada 2 negara yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupan mereka, dan ternyata dua-duanya tiba-tiba menjadi negara yang sangat berkembang pesat dikala banyaknya negara-negara Islam yang terpuruk ya. Saya bacakan, kalau yang sudah berjalan sekitar 10 tahun adalah Turki. Turki itu teman-teman sekalian, data terakhir adalah dari tadinya negara sekuler setelah dibentuk oleh Mustafa Kemal Atatürk yang memang memiliki ide-ide liberal dan sekuler, mengubah Turki dari khilafah Islamiyah menjadi Turki yang liberal, yang sekuler, menjauhkan antara agama dengan pemerintahan. Bahkan dia sempat mengganti azan dari bahasa Arab ke bahasa Turki, membaca Al-Quran dengan dialek-dialek bahasa suku-suku Turki. Indonesia sudah mulai ikut-ikutan sekarang ya. Yang Turki sudah lakukan dulu beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Dan itu ternyata membuat mereka terpuruk. Subhanallah, datangnya presiden Turki yang sekarang ini, Erdogan, yang sangat masyhur sekarang, luar biasa orang ini, semoga Allah menjaga ya. Beliau mengubah setelah dalam 10 tahun ini sistem Turki yang sekuler menjadi sistem Islam, menerapkan syariat Islam. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Paling tidak ada 25 poin yang dunia mencatat apa yang terjadi pada Turki setelah mengubah, dunia mencatat ya, setelah mengubah sistem sekuler menjadi sistem Islam. Yang pertama, produk domestik nasional Turki, produk domestiknya, produk dalam negerinya di Turki tahun 2013 mencapai jumlahnya 100 miliar dolar Amerika, menyamai pendapatan gabungan 3 negara sekaligus dengan ekonomi terkuat di Timur Tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran, dan ditambah dengan Yordan, Syria, serta ya, Libanon. Jadi bayangkan, dengan menerapkan hukum Islam yang paling pertama terjadi adalah berhasil ya, menaikkan hasil produksi dalam negerinya 100 miliar dolar yang mengalahkan 3 negara sekaligus, Saudi sendiri, Emirat Arab, dan Iran. Yang kedua, Erdogan membawa negerinya melakukan lompatan ekonomi yang besar dari ranking 111 dunia ke peringkat 16 dengan rata-rata 10% per tahun, yang berarti masuknya Turki ke dalam 20 negara terkuat atau G20 di dunia. Yang ketiga, tahun 2023 merupakan tahun pembangunan negeri Turki modern yang sudah dicanangkan oleh Erdogan, yang ditargetkan adalah Turki menjadi kekuatan politik dan ekonomi nomor 1 di dunia yang mengatasnamakan Islam. Yang keempat, airport internasional Turki, dan saya sendiri baru mungkin sekitar 2 bulan yang lalu mampir ke sana waktu mau umroh, adalah bandara terbesar di Eropa sekarang, yang menampung 1260 pesawat setiap harinya, ditambah bandara Sabiha yang menampung 630 pesawat setiap hari. Yang kelima, Turkish Airlines meraih peringkat maskapai penerbangan terbaik di dunia dalam 3 tahun berturut-turut. Yang keenam, dalam kurun 10 tahun, Turki telah menanam 770 juta pohon hardija dan berbuah, maksudnya buah-buahan ya. Yang ketujuh, untuk pertama kali Turki di masa modern memproduksi sendiri tank baja.
pesawat terbang dan pesawat tempur tanpa awak, serta satelit militer modern pertama yang multifungsi. Sebentar, azannya tunda sebentar dulu. Nomor 8, poin 8, kelebihan 8, Erdogan dalam 10 tahun pemerintahannya telah mendirikan 125 universitas baru, 189 sekolah baru, 510 rumah sakit baru, dan 169 ribu kelas baru yang modern, sehingga rasio siswa per kelas tidak lebih dari 21 orang per kelas, dan menjadi sekolah-sekolah terunggul sekarang di Eropa. Sekarang orang-orang Eropa yang dulu didatangin sekolah, orang-orang Eropa sekarang yang datang ke Turki belajar. Ini banyak orang tidak tahu nih, padahal sebenarnya perkembangan yang sedang terjadi. Yang kesembilan, ketika krisis ekonomi menimpa Eropa dan Amerika, universitas-universitas Eropa dan Amerika menaikkan uang kuliah, sedangkan Erdogan membebaskan seluruh biaya kuliah dan seluruh sekolah, kuliah dan sekolah bagi rakyatnya dan menjadi tanggungan negara. Yang ke-10, dalam 10 tahun terakhir, pendapatan per kapita penduduk Turki yang dahulunya hanya $3.500 per tahun meningkat menjadi $11.000 per tahun. Lebih tinggi daripada per kapita penduduk Prancis. Jadi kalau teman-teman tahu, Prancis itu paling tinggi per kapitanya. Artinya pendapatan orang itu tinggi sekali di sana. Tapi Turki dalam 10 tahun terakhir mengalahkan, karena dari $3.500 per tahunnya menjadi $11.000 per orang ya. Dari per kapita, dan Erdogan menaikkan nilai tukar uang Turki menjadi 30 kali lipat. Dulunya rendah, sekarang menjadi naik. Yang ke-11 di Turki, negara sedang mengupayakan dengan sungguh-sungguh membiayai 300.000 ilmuwan melakukan penelitian ilmiah untuk menuju tahun 2023. Jadi dalam slogan yang diangkat sekarang sama Erdogan ini, tahun 2023 atau 2025, Turki sudah harus kembali seperti dulu menguasai dunia dengan sistem Islam. Yang ke-12, di antara keberhasilan politik terbesar Turki adalah keberhasilan Erdogan mendamaikan dua bagian Siprus yang bertikai. Ia juga melakukan pembahasan damai dengan Partai Buruh Kurdistan untuk menghentikan pertumpahan darah dan meminta maaf kepada Armenia, sehingga menyelesaikan permasalahan yang sudah menggantung selama 6 dasawarsa. Yang ke-13, di Turki, gaji dan upah meningkat mencapai 300%. Dan gaji pegawai baru meningkat dari 340 lira Turki menjadi 957 lira, dan jumlah pencari kerja menurun dari 38% menjadi 2%. 14, di Turki, anggaran pendidikan dan kesehatan mengungguli anggaran pertahanan dan gaji guru sebesar gaji dokter. Ke-15, di Turki telah dibangun 35.000 laboratorium IT dan database modern yang melatih pemuda-pemuda Turki. Yang ke-16, Erdogan juga menutupi defisit anggaran yang mencapai 47 miliar dolar. Sebelumnya, cicilan terakhir hutang Turki ke IMF adalah 300 juta dolar pada Juli lalu. Bahkan Turki sempat sekarang ini meminjamkan IMF ya, yang sudah jelek namanya sebesar 5 miliar dolar. Dulu Turki utang, lunas semua utangnya, sekarang dia yang pinjamkan IMF 5 miliar dolar. Di samping itu Erdogan juga menambah cadangan devisa negara sebesar 100 miliar dolar. 17, 10 tahun terakhir ekspor Turki hanya 23 miliar dolar ekspor dari luar. Di keluar. Sekarang meningkat, tadinya cuma 23 miliar dolar, sekarang meningkat jadi 153 miliar dolar, mencapai 190 negara. Yang paling banyak adalah mobil. Jadi semua mobil di Eropa dan banyak juga dimasukkan di Indonesia sekarang atau di Asia Tenggara itu diproduksi di Turki. Dan saya tanya sendiri orang Turki kemarin, memang statementnya seperti itu. Yang paling banyak adalah mobil, yang kedua peralatan elektronik. Setiap 3 perangkat elektronik di Eropa, satunya produk Turki. 18, pemerintahan Erdogan sekarang mengawali pengelolaan sampah menjadi pembangkit tenaga listrik yang digunakan oleh sepertiga penduduk Turki, dan energi listrik sudah dinikmati 98% penduduk Turki. 19, Erdogan pernah duduk berhadapan dengan seorang anak perempuan yang usianya masih 12 tahun, tampil dalam siaran langsung televisi, berdebat dan berdiskusi tentang pembangunan Turki masa depan. Beliau menghormati kecerdasan dan semangat anak tersebut, sekaligus beliau mendidik anak-anak Turki agar terbiasa untuk memikirkan tentang masa depan Turki. Ke-20, Erdogan adalah musuh, ya, disebarkan berita Erdogan adalah teman Israel. Padahal sebenarnya Erdogan adalah musuh dari Israel. Bahkan Erdogan telah memberikan tamparan keras kepada Israel, dan dia telah memaksa Israel meminta maaf karena kasus kapal Marmara. Ada laut Marmara di Turki itu pernah ditembak oleh orang Israel, maka dia memaksa
dan Turki mengatakan peminta maafan tersebut akan diterima kalau mereka mencabut embargo Gaza, ya, sampai kalau tidak maka tidak diberikan maaf, gitu kan? Kalau tidak maka terjadi peperangan, diserang Israel. 21. Dikatakan bahwasanya Erdogan satu-satunya pemimpin Muslim yang akhirnya mempermalukan Simon Peres di sebuah sidang yang menyebut bahwasanya alasan-alasan kenapa dia menyerang Israel, dan Erdogan akhirnya meninggalkan tempat duduk tersebut dan mempermalukan Israel sampai akhirnya disambut di seluruh pelosok jalan-jalan di Istanbul dan dianggap sebagai pejuang Muslim. 22. Erdogan juga menyemprot para demonstran penentangnya, ya, tetap aja orang yang ada menentang, dengan air dan tidak pernah menggunakan pesawat tempur, rudal ataupun bom-bom. Yang ke-23, Erdogan menolak anak gadis, ya, di Turki sekarang membuka hijab saat sekolah, bahkan mewajibkan hijab di negaranya. Yang ke-24, Erdogan satu-satunya kepala negara bersama istrinya mengunjungi Burma yang kemarin bermasalah dan bertemu dengan kaum muslimin di sana dari kawasan Myanmar yang dapat bencana, serta membawa kaum muslimin yang sedang susah menuju ke Turki dengan menyiapkan segala macam persiapan mereka, kebutuhan mereka. Yang ke-25, Erdogan menghidupkan kembali pengajaran Al-Quran dan Sunnah di sekolah-sekolah negeri setelah hilang kurang lebih 90 tahun, dihilangkan oleh pemerintah sekuler. Sekarang pelajaran dasar harus belajar Al-Quran dan Sunnah. 26, Erdogan menetapkan kebebasan berhijab di kampus-kampus Turki dan di parlemen, yang dulunya tidak boleh satu orang pun parlemen yang pakai jilbab masuk ke dalam parlemen kalau perempuan. 27, Erdoganlah pemimpin muslim yang membuat lampu di jembatan gantung terbesar di dunia di pantai Laut Hitam dengan penerangan yang sangat besar bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ada salah satu negara Arab membuat pohon Natal terbesar di dunia dengan menelan dana sampai 40 juta dolar. Erdogan 28 mengembalikan pembelajaran bahasa Utsmaniyah yang berhuruf Arab di sekolah-sekolah negeri, dan yang terakhir adalah 29, Erdogan melepas pawai 10.000 anak-anak muslim yang berumur 7 tahun di jalan-jalan Istanbul dengan penuh bangga. Anak-anak tersebut akan memulai kewajiban sholat berjamaah dan menghafal Al-Quran setiap harinya. Negara yang kedua teman-teman sekalian adalah Brunei yang terdekat. Begitu disiarkan bahwasanya Brunei menerapkan hukum Islam, maka ditemukan kembali kiang-kiang minyak yang jumlahnya bisa, ya, berjumlah 70 kali lipat dari apa yang dimiliki sebelumnya. Baru diniatkan, baru diterapkan sudah Allah bukain. Bagaimana dengan Indonesia? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan setelah salat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, sebagaimana layak Ia dipuji sampai Ia ridha, dan juga sebagaimana orang-orang yang saleh serta beriman dan patuh padanya memujinya. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita tadi menjadikan bertambahnya nikmat dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau setiap muslim mengucapkan di semua lini kehidupannya, di setiap aktivitasnya kalimat ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, karena Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau, serta juga untuk mengejar apa yang telah dijanjikan untuk kita dari membacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, "Man shalla alayya marratan sallallahu biha asyarah." Siapa yang memberikan salam kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan salam kepadanya, memberikan tambahan rahmat untuknya 10 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan bahas susah besar selanjutnya yang berjudul berlebih-lebihan dalam memahami agama atau mengaplikasikan agama, yang dikenal dengan istilah gulu, ya, dalam bahasa Arab namanya gulu. Saudaraku, menjadikan agama Islam kita ini sebagai panduan hidup, tuntunan hidup, apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini, baik mengetahui, mengenal jenis makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan dari ekonomi, pendirian
kepada sebuah sistem pemerintahan, politik, semuanya tidak boleh dilepas dari masalah agama. Orang-orang Nasrani pada saat terjadi revolusi Perancis tahun 1966, muncullah ide sekuler pada saat itu memisahkan antara agama dengan negara. Sehingga orang kalau mau belajar agama silakan ke gereja, belajar sama pastor dan pendeta, selesai. Tapi hanya sampai pintu gereja, nggak dibawa keluar. Di rumah tangga nggak ada Injil, dalam ekonomi di pasar, di mall, di ekonomi, ya, di bisnis nggak ada Injil, dan juga di politik nggak ada Injil. Terlepas daripada pemerintahan. Ada sebagian umat Islam yang coba mau tarik nih dalam kehidupan mereka. Aneh bagi sebagian umat Islam kalau ada seorang alim ulama tiba-tiba ditunjuk menjadi gubernur kah misalnya, wali kota, apalagi kalau sampai presiden di kancah politik tampil tiba-tiba dianggap kok bisa nih, kenapa nggak urus pesantren saja, kenapa nggak urus masjid saja, lalu kalau bukan dia yang memimpin kira-kira siapa nih? Nggak mungkin, mesti seorang alim ulama. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali adalah ulamanya sahabat. Justru karena mereka faham halal haramnya Allah dipilih sebagai pemimpin. Ini mesti difahamin. Kita menjadikan agama ini dalam seluruh lini kehidupan kita itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan." Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian di dalam agama Islam itu, maksudnya masukkan kehidupan kalian, masukkan Islam di dalam kehidupan kalian secara kafah, keseluruhan. Setiap gerak-gerik, setiap hembusan nafas, setiap program-program, semua dihubungkan dengan Islam itu secara kafah. Dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan, kata ulama tafsir, yang menjauhkan kalian dari hukum Islam yang telah Allah turunkan. Memang itu perintahnya. Hanya saja saudara-saudaraku sekalian rahiman rahimakumullah, dalam mengambil agama ini, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, mengambil agama ini dari sumber yang telah ditentukan, wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Itu asas dulu. Yang kedua, harus dihubungkan dengan syarat pertama, memahami isi Al-Quran dan Sunnah yang tadi akan diambil sebagai panduan dalam kehidupan sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ini yang banyak hilang nih, poin kedua nih. Banyak kelompok-kelompok Islam sekarang menisbatkan diri kepada Islam, dan ini termasuk gulu yang dilarang. Mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran sepotong-sepotong, mengambil hadis Nabi SAW sepotong-sepotong, tidak lengkap. Lalu kemudian mereka coba menginterpretasikan, menjabarkan apa yang dia fahami secara letter-let dari ayat tersebut dan dari hadis tersebut dalam kehidupannya. Enggak pernah kembali kepada bagaimana pendapat sahabat yang telah menerima ayat-ayat Al-Quran tersebut dan juga menerima hadis-hadis Nabi SAW yang langsung bersumber dari Nabi SAW. Seperti contoh, kelompok dalam Islam ini, kata ulama ada 3. Kalau mau dibagi, ada kelompok yang jauh sekali dari Islam karena selalu menganggap remeh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang ada, karena tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat. Misal, mereka menemukan ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang adanya orang-orang Nasrani
yang berpegang pada Injil nanti akan masuk ke dalam surga di hari kiamat. Maka mereka bilang kalau begitu agama Nasrani juga masuk ke dalam surga. Seperti banyak yang dikembangkan oleh orang-orang liberal nih. Sangat tipis pemahamannya terhadap ayat Al-Quran, secara zahirnya seperti apa, lalu mereka luweskan. Padahal ayat-ayat yang menceritakan atau membahas tentang as-sabiina wan nasara, gitu kan, yang dikatakan oleh Allah SWT yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir akan masuk ke dalam surga, itu yang dimaksud adalah yang mengikuti ajaran Nabi Isa di masa Nabi Isa AS itu sendiri, atau yang datang setelah Nabi Isa AS yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi Isa, bukan semua Nasrani, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala satu sama yang lain berhubungan. Sementara di sisi lain Allah telah mengkafirkan orang yang mengatakan Trinitas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kufur kepada Allah orang yang mengatakan Trinitas. Gitu kan. Dalam ayat lain dikatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladziina kafaru min ahli kitabi wal musyrikiina fi nari jahannam khalidina fiha. Telah kafir kata Allah SWT ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, dan mereka akan kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Mereka terlalu dangkal pemahamannya karena mengambil ayat-ayat yang ada, dalil-dalil yang ada, tanpa kembali kepada para sahabat, tidak mengerti apa maksudnya. Terlebih lagi tidak menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, karena memang dalam ilmu Al-Quran ada namanya nasikh wal mansukh. Apa itu? Nasikh adalah ayat-ayat yang menghapus ayat yang turun sebelumnya, dan mansukh ayat-ayat yang dihapus oleh ayat yang sudah ada. Karena memang di fase awal Islam ada ayat-ayat Quran yang turun, kemudian berjalan beberapa waktu hukumnya lalu terhapus. Seperti kasus tentang masalah pengharaman khamr. Sebelum datang pengharaman khamr secara mutlak, turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu sholat sementara kamu masih mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Coba kalau orang yang tidak punya ilmu, tidak faham, tidak mengetahui bagaimana ayat ini turun, ada namanya sababun nuzul, sebab turunnya ayat, mereka nggak pelajarin masalah itu, tidak melihat bagaimana sahabat memahami ayat ini karena mereka yang menerima dari Nabi SAW, apa yang mereka jabarkan? Oh berarti boleh mabuk. Nanti ada juga orang pernah mengatakan kepada saya, jadi bagaimana kalau seandainya orang lagi mabuk nih, dia dosa, dia tahu tuh dosa, khamar misalnya, dia tahu dosa, kemudian dia kepepet, waktunya dia mabuk duhur, ya. Ternyata sampai hampir menjelang asar belum sadar, masih teler. Apakah dia harus sholat duhur atau nunggu mabuknya hilang dulu? Ditanya hukum fikih, gitu kan? Tentu di sini kalau dijawab dengan ilmu yang benar adalah, pertama dia berdosa dengan minum khamrnya, sehingga akhirnya dia lalai dalam sholat. Tapi apakah boleh orang dalam keadaan mabuk sholat? Itu yang ditanya, gitu kan? Jumhur ulama mengatakan kalau dia meninggalkan sholat pada saat itu, sementara dia masih bisa mengetahui kata-kata yang dia ucapkan, dia masih tahu gerakan sholat yang dia kerjakan, maka dia bisa keluar. Maksudnya keluar di sini dia membawa dosa, dia akan berdosa. Tidak boleh tinggalin sholat. Atau keadaan yang kedua memang dia teler sekali, dia tidak mengerti apa-apa, maka itu masuk dalam hukum orang yang gila atau kehilangan akal. Dia sadar nanti dia sholat, dia sadar habis asar misalnya, dia mau sholat, dia mau tobat, dia harus sholat. Dan hukumnya kata ulama fikih digabung antara duhur sama asar, walaupun tadinya dia berdosa dengan minum khamrnya. Ini kalau terjadi, gitu kan. Tapi begitu banyaknya orang yang salah faham dengan ayat ini, padahal ayat ini sudah mansukhah, sudah terhapus secara hukum, tapi tilawahnya masih ada dengan ayat yang lain yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu
rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tantahun. Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib, gitu kan, menyembah berhala, sembelih untuk berhala adalah perbuatan syaitan, najis, tinggalkanlah. Sudah selesai, pengharaman mutlak pada saat itu. Ini harus difahamin nih. Kelompok-kelompok liberal tidak faham masalah ini. Mereka terlalu lean, kata ulama. Mereka terlalu lemah dalam beristidlal, mengambil dalil sepotong-sepotong, lalu tidak mengikuti pemahaman sahabat, mengikuti saja sepotong ayat tersebut, tidak dihubungkan dengan ayat-ayat lain, sehingga akhirnya mereka terjerumus pada kesesatan dan kesalahan. Ada kelompok yang satu lagi melampaui batas. Ini tadi digulu ya, ini berlebih-lebihan namanya. Berlebih-lebihan dalam arti kata konyol dalam memahami dalil. Mengambil sebagian dalil, tidak melihat ada dalil yang lain, apakah dalil yang lain ini menghapusnya, atau bahkan mungkin dalil lain menjelaskan, merincikan tentang apa yang dimaksud dalam ayat ini, kan gitu. Ada juga kelompok yang lain berlebih-lebihan sekali. Misal dia temukan ayat yang dicari memang ayat-ayat yang keras, yang tegas, seperti misalnya, hai orang-orang yang beriman, ya, perangilah semua orang-orang musyrik, qatilul musyrikina kaffatan, semuanya, bunuh orang musyrik semuanya secara kafah, gitu kan. Ayat ini kalau diambil secara literal berarti tetangga kita, siapapun yang kita temui jalanan, di bus, di busway, tusuk semua. Begitu cara memahami, karena orang musyrik suruh bunuh semua, semuanya orang musyrik, kan itu. Ternyata ayat ini Allah sambung, kama yuqatilunakum kaffa, sebagaimana kalau mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Kalau mereka sudah bentuk pasukan serang juga. Di sini Allah SWT menggunakan damir jamak, qatilu, panjang nih, artinya kalian semua rame-rame, bukan individu. Bukan saya datang bunuh tetangga saya, bunuh orang di jalanan. Tapi ada kelompok yang faham itu. Teman-teman kita sekarang yang kena dengan fitnah ISIS nih, itu pemahamannya. Ayat Quran datang, perangi semua orang kafir, kafir semua, bunuh, tangkap, tembak, pokoknya saya nggak mau tahu. Bahkan orang Islam yang tidak sefaham, tembak juga. Ini semua berarti tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ayatnya diambil sepotong-sepotong. Ini gulu juga, berlebihan, tapi sisi yang lain, ini terlalu lembek sekali, ini terlalu berlebihan gitu. Dan ini semua subhanallah sebabnya satu, karena tidak kembali ke dua poin tadi. Poin pertama mereka Al-Quran dan Sunnah rujukannya. Yang kedua, poin pertama mungkin mereka ambil, poin kedua nih, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Ini penting, karena Al-Quran dan Sunnah itu tersebutkan dan diajarkan, disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Makanya para ulama ahli sunnah mengatakan, fahmu kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu konsepnya, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahamannya salafil ummah. Siapa salafil ummah itu? Sahabat. Karena turun kepada mereka banyak sekali, bahkan hampir semua sabab nuzul ayat Al-Quran, sebab turunnya ayat Al-Quran yang akhirnya kita faham maksud Allah di ayat itu, turun kepada sahabat. Begitu pula mayoritas hadis yang memiliki sababul wurud, sebab disebutkannya hadis itu juga karena perilaku sahabat. Maka memahami sababun nuzul dan sababul wurud dalam arti kata memahami pemahaman sahabat dan perilaku-perilaku mereka sehingga turun ayat dan jelaskan disampaikan hadis, itu akan membuat kita tahu maksud dan tujuannya Allah. Ini penting, sehingga tidak keluar yang namanya gulu, berlebihan tadi, berlebihan terlalu konyol sekali, menganggap remeh semua, boleh nikah lintas agama, semua agama sama, nggak masalah. Enak benar nih orang liberal nih. Sampai saya pernah teriak di mimbar, di sini juga saya khutbah kemarin, saya bilang kalau memang semua agama sama, kita pindah aja agama Nasrani, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Ngapain jadi orang Islam? Susah, rumit. Atau cari agama yang lebih mudah lagi.
yang tidak ada ibadahnya sama sekali. Yang penting berbuat baik. Ini gulu, berlebih-lebihan, kekonyolan nih. Ada juga orang ekstrim sekali, gitu kan. Ini yang bisa masuk dalam faham radikal nih, berlebih-lebihan, gitu kan. Berlebih-lebihan. Kasus orang-orang Syiah mengkafirkan sahabat, mengatakan kurang. Ini gulu, berlebih-lebihan. Apa hubungannya Quran? Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, kekal. A'udzubillahi minasyaitonir inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan az-dzikra Quran dan kami pasti menjaganya. Lalu mereka bilang Quran kurang, membantah Allah. Allah bilang lengkap, dia bilang kurang. Allah bilang jaga, dia bilang tidak, gitu kan. Nah, mungkin ini bagaimana cara memahaminya? Ingin mempermalukan dan menghina Nabi SAW tapi tidak bisa langsung, mertuanya yang dicaci maki, Abu Bakar sama Umar, istrinya Aisyah, gitu kan. Padahal ahli sunnah sendiri yang mengikuti sunnah yang sebenarnya dari Nabi SAW mengatakan Ali radhiyallahu anhu, mengatakan Fatimah radhiyallahu anha, mengatakan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Enggak ada satupun ahli sunnah yang benci ahli bait, enggak ada. Bahkan kita global memasukkan semua istri Nabi SAW dalam keluarga. Ini gulu namanya, berlebihan, sehingga akhirnya mengkafirkan orang kelompok selain mereka, menghalalkan darahnya. Ada teman saya di Madinah cerita, teman dekat saya, dia bersahabat sama satu orang Syiah tinggal di Madinah. Setiap kali dia jalan sama-sama, nih berdua sahabat dekat kemana-mana sama-sama dari kecil. Setiap kali dia jalan sama-sama, dia cerita sama saya, temannya nih orang Syiah pasti ke belakangnya, jalan di belakangnya. Kalau siang hari jalan di belakang, kalau malam jalan di sebelahnya. Dia lihat, perhatikan, kok ini sering terjadi. Akhirnya ditanya sama dia temannya, kenapa kamu kalau siang lagi panas bolong, kamu ke belakang saya, kenapa nggak jalan di sebelah saya? Dia bilang, saya karena suka sama kamu sahabat saya dari kecil, maka saya bongkar sama kamu. Sebenarnya kami orang Syiah ini, ya, dianjurkan dalam agama kami menghalalkan darah kalian ahli sunnah, halal darah kalian. Tapi karena kamu sahabat dekat, saya nggak bisa bunuh, maka bayanganmu yang saya injak. Ini statement dari orang-orang itu. Apa hubungannya? Emang bayangan kalau diinjak bisa nyakitin? Gulu, berlebih-lebihan, apa ini? Apa? Pemahaman apa ini? Gitu kan? Contohnya saja. Sementara ahli sunnah wal jamaah sendiri tidak pernah, ada pernah ahli sunnah membunuh Syiah? Kecuali kalau mereka buat makar, ya, nggak pernah. Masjidnya pernah diganggu? Nggak pernah. Di Saudi mereka punya warga negara, di Indonesia mereka punya lembaga, nggak pernah ahli sunnah datang nyerang sana. Didakwahin ya, diingatkan ya. Kecuali kalau mereka buat makar. Saudi bahkan masih izinkan masuk haji kena bawa paspornya agamanya Islam. Ya sudah, gitu kan. Asal tidak buat makar. Tapi kalau buat makar, buat masalah, maka tentu. Tapi kalau mereka beda. Sementara tidak ada alasan orang Syiah memerangi ahli sunnah. Coba, apa alasannya? Nggak ada alasannya. Karena ahli sunnah, mereka bilang cinta Ali, kita cinta sama Ali. Semua ahli sunnah bilang radhiyallahu anhu. Mereka bilang cinta Fatimah, kita lebih cinta Fatimah dari mereka. Mereka bilang cinta Hasan dan kita cinta Hasan dan Husain. Gimana caranya? Gini. Jadi mesti difahamin masalah. Ini gulu, berlebih-lebihan. Kelompok yang tengah-tengah adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah. Memahami, mengambil Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Ayat turun, cari tahu Ibnu Abbas berkata apa, Ibnu Umar berkata apa. Dalam hadis ada enggak? Kita lihat misalnya contoh tafsir Ibnu Katsir, namanya itu tafsir athar. Ibnu Katsir rahimahullah punya sebuah kelebihan yang luar biasa. Beliau tentu tafsir ada beberapa, ada tafsir athar, ada tafsir ahkam, gitu kan. Ada tafsir yang bicara tentang semua ayat dihubungkan dengan riwayat hadis. Ada tafsir ahkam, hukum-hukum saja, ya kan gitu. Seperti tafsirnya Qurtubi, dikenal dengan tafsirul ahkam, gitu kan. Ada juga tafsir yang menggunakan bahasa, retorika, balaga, bahasa nahwu, bahasa Arab, sastra, itu juga ada. Artinya menjabarkan, menghubungkan antara tafsir ayat dengan hukum-hukum bahasanya, grammar bahasa Arabnya. Kita ambil misalnya tafsir athar, tafsir yang mengambil riwayat-riwayat dari Nabi SAW, seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau kalau menyebutkan ayat, ciri khasnya, saya pernah pelajari di Madinah 4 jilid dari buku beliau, Tafsir Quranul Azim. Beliau punya ciri khas mendatangkan satu minimal ayat atau sampai maksimal mungkin 7 sampai 8 ayat maksimal.
kadang-kadang dibawa begitu. Mungkin kalau kurang lebih ya. Itu kemudian beliau berhenti di situ lalu beliau jabarin, mencari tahu apa pendapat sahabat ya, yang mereka sampaikan tentang ayat-ayat ini dari Nabi Muhammad SAW. Misal ayat apa, lalu kemudian dicarilah dalilnya. Dan itu dengan sanad yang lengkap dari fulan mendengarkan dari fulan, mendengarkan dari sahabat Nabi, kemudian mendengarkan dari Nabi SAW. Fulan mendengarkan dari fulan, dijelaskan semua riwayatnya, namanya athar. Athar itu semua riwayat-riwayat terus lengkap. Sehingga orang yang baca tafsir Ibnu Katsir tahu benar, oh ayat ini maksudnya. Ternyata Nabi bersabda begini, ini yang dimaksud. Dari situ juga sebagian ulama menulis ada buku-buku tentang kalimat-kalimat yang gharaibul hadis. Misal dalam ayat atau dalam hadis itu ada kalimat-kalimat yang tidak terlalu difahamin karena menggunakan bahasa-bahasa asli Arab, gitu kan? Tidak semua orang fahamin nih. Seperti misalnya dalam bahasa Arab, pernah ada satu orang Badui, dia ahli bahasa Arab, asli bahasa Arab. Pernah dia jalan, kepleset, jatuh. Pada saat dia kepleset, orang-orang pada kerumunin semua, melihat dia ada apa nih. Lalu dia menggunakan bahasa orang-orang Arab sendiri nggak paham di situ. Dia bilang, malakum takakatum alayya katakakuikum ala dzijinnah. Bisa bilang nggak? Hah? Malakum takakatum alayya katakakuikum ala dzijinnah. Pernah saya suruh salah seorang ikhwah sebutin lidahnya kelipat-lipat. Ini dikatakan malakum takakatum alayya. Takaka ini dalam bahasa asli bahasa Arab artinya apa? Melongo-longo. Tapi itu arti yang sebenarnya gitu. Itu bahasa yang sebenarnya. Katakakuikum ya, ini artinya seperti kalian melongo-longoi ala dzijinnah, seperti orang yang kemasukan jin. Padahal dia ini kepleset kan, cuma orang berumus jadi dia pakai bahasa itu. Orang semua bingung, ini orang bilang apa nih? Orang-orang Arab sendiri banyak tidak ngerti. Terus dia gunakan lagi bahasa lain, dia mengatakan ifranki'u anni. Ifranki'u, orang Arab tidak semua faham, ini bahasa asli Arab. Ifranki itu artinya pergilah dari saya, tinggalin saya gitu. Akhirnya orang tinggalin bukan karena faham kalimatnya, tapi karena pikir ini orang gila kali. Ternyata bahasa-bahasa asli seperti ini itu ada juga ya, memang bahasa asli Arab banyak dalam Al-Quran digunakan oleh Allah Azza wa Jalla, gitu kan? Yang memang butuh penafsiran. Coba kita lihat ya, banyak hadis-hadis Nabi SAW yang sering kalau Nabi sebutkan, misal masalah wahan ya, yang kata Nabi SAW, nanti akan kalian dikerumuni oleh umat-umat ya selain kalian, kemudian sebagaimana ulat belatung mengerumuni makanan di nampan. Maka kata sahabatnya, Rasulullah, kami sedikit. Pada saat itu kata Nabi SAW, tidak, kalian banyak. Pada saat itu Allah mengangkat rasa takut dalam hati-hati musuh kalian untuk tidak takut daripada kalian, dan dalam hati kalian akan ada wahan. Wahan ini bahasa Arab ya. Tapi apa kata sahabat? Sahabat semua tanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahan? Mereka nggak ngerti, gitu kan? Masih bertanya. Baru Nabi SAW rincikan, cinta dunia dan takut kematian. Cinta dunia dan berbeda dikatakan dan takut jihad. Misal dalam ayat-ayat Al-Quran juga begitu, gitu kan? Ada penjelasan beberapa makna-makna arti yang membutuhkan dirincikan oleh hadis Nabi SAW, lalu dikembalikan dengan bahasa-bahasa Arab. Bahasa-bahasa Arab. Dan ini cukup banyak ya, diambil daripada ayat-ayat Al-Quran. Pada saat menggunakan bahasa-bahasa balagha yang tinggi, Al-Quran, bahasa-bahasa Arab yang tinggi, seperti misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Tahu artinya apa? Sewaktu idza zulzilatil ardu zilzalaha, zalzala dalam bahasa Arab goncangan yang besar. Tapi dengan retorika bahasa Arab indah kedengaran karena diulangin. Idza zulzila, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau makna arti letternya gini, sewaktu bumi bergoncang dengan goncang-goncang yang banyak, gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kan agak sulit.
Tapi kalau bahasa Arab jadi enak kedengaran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lalu arti yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Waktu bumi mengeluarkan beban-bebannya. Tapi kalau athqal ini, itu berarti barang-barang berat kalau dalam bahasa Arab. Tapi Al-Quran datang menggunakan bahasa yang baik. Nah kalau dikatakan wa akhrajatil ardu athqalaha, waktu bumi mengeluarkan beban-beban beratnya, butuh penafsiran. Apa yang dimaksud di sini? Datanglah para sahabat menafsirkan. Ibnu Abbas berkata, athqalaha artinya adalah jibaluha, gunung-gunungnya. Karena memang dijelaskan dalam sebuah hadis yang lain, ini perhatikan ya, mempertemukan antara dalil dengan dalil penting. Kata Ibnu Abbas, karena memang ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan Allah menjadikan gunung-gunung di muka bumi sebagai paku. Kapan dicabut, udah nggak stabil bumi ini. Gunung-gunung jadi paku. Maka ternyata yang dimaksud dengan wa akhrajatil ardu athqalaha, pada saat bumi mencabut, mengeluarkan beban-beban beratnya, kata Ibnu Abbas, jibaluha, gunung-gunungnya. Ada penafsiran. Coba kalau kita nggak kembali ke tafsir sahabat, kita kembali kepada hawa nafsu kita sendiri. Apa yang akan dijelaskan? Emas-emasnya, tambang-tambangnya, jenazah-jenazah, batu-batunya keluar semua. Itu yang dimaksud? Bukan. Gitu kan? Wa qala al-insanu ma laha, pada saat itu manusia mulai bertanya kenapa, gitu kan? Apa yang sedang terjadi nih? Lalu dijawab lagi oleh para sahabat, yang dimaksud manusia yang bertanya ini adalah manusia yang sempat hidup di zaman itu. Kalau sekarang kita nggak bisa mau faham apa ini, nggak terjadi apa-apa. Nanti kalau zulzila, kalau sudah bergoncang pada hari kiamat, memahami makna-makna dari perkataan para sahabat dalam memahami ayat dari Nabi SAW, menyampaikan kita pada pemahaman yang benar. Makanya nggak bisa fahamin dalil itu sesuai kemauan kita. Karena kalau kita lihat semua kelompok Islam sekarang ngaku saya rujukannya Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahamnya semau dia, gitu kan? Semau dia sendiri. Makanya ada istilah revisi Al-Quran. Enak benar revisi Al-Quran. Memang buku tulisan kamu dari Allah SWT. Allah Azza wa Jalla turunkan dari langit melalui Rasul yang hidup mempertahankan 23 tahun, lalu kamu bilang mau direvisi? Siapa kamu itu? Dan kita temukan orang-orang yang mengatakan revisi Al-Quran, nggak ada Quran dalam hidupnya aslan. Di kehidupannya memang tidak ada itu. Aslan ini dalam bahasa Arab maksudnya emangnya nggak ada. Kita lihat kukunya panjang, minum tangan kiri. Banyak pelanggaran dalam Al-Quran, dalam Al-Quran dan Sunnah di rumahnya banyak. Foto-foto terpanjang sana sini, banyak patung-patung. Terus revisi Quran, enak bener revisi Quran. Dia sendiri belum terapin Quran terus mau direvisi. Ini manusia-manusia semoga Allah kasih hidayah. Jadi datanglah kelompok ahli sunnah wal jamaah yang membawa umat ini kembali kepada pemahaman yang sebenarnya. Karena seringnya ahli sunnah ini mengatakan fahmu kitabi was sunnah, ya, ala fahmi salafil ummah, memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaf ummah. Nah ini ahli sunnah salafi, karena ada kata-kata salaf. Siapa itu salafi? Yang selalu bilang kembali muslimin kepada Al-Quran dan Sunnah, pemahaman sahabat, supaya ini momok bisa dijauhi. Salafi nih. Siapa salafi itu? Yang pelihara jenggot ikut sunnah Nabi, yang kalau sholat 5 waktu ke masjid, yang dahinya hitam, perempuannya pakai jilbab besar, yang ikuti sunnah Nabi. Memang ahli sunnah yang sebenarnya itu mengikuti pemahaman para sahabat. Karena sering mengatakan fahamus salaf, para salaf telah berkata. Salaf maksudnya sahabat nih, gitu, yang ambil dari Nabi SAW. Makanya kita temukan para asatidz dan dai-dai kita menyampaikan pemahaman ahli sunnah yang benar ini pasti mengatakan firman Allah SWT ini, lalu pasti disebutkan itu seringkali. Ibnu Abbas berkata, Ibnu Umar berkata, Abu Hurairah meriwayatkan. Sahabat semua tuh. Nanti kalau ada misalnya beberapa riwayat, baru ada pendapat ulama mengatakan riwayat ini lebih kuat. Misalnya
ini diriwayatkan Imam Bukhari, oh ternyata ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan ini sanadnya hasan, ini sanadnya sahih. Lalu ulama ada yang menanggapi, mengatakan berarti pendapat ini lebih kuat karena Bukhari lebih kuat riwayatnya. Itu baru pendapat ulama, tapi asasnya adalah pendapat para sahabat yang diambil dari ayat tersebut, sehingga pemahamannya benar dan tidak ada gulu, nggak ada berlebihan tadi, terlalu lembek tadi, atau terlalu berlebihan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Makanya ikhwah-akhwat sekalian, orang yang sudah menghadiri pengajian-pengajian yang mengikuti pemahaman sahabat, antum akan bisa bedakan bobot ilmunya dengan orang yang tadi seperti ini. Ini pengajiannya ini cuma ada isinya semuanya toleransi. Toleransi, semua toleransi terus. Sampai-sampai kalau Islam pun dihina, nggak apa-apa, toleransi aja. Enak benar, toleransi dari mana? Saya pernah duduk sama satu orang Nasrani, dia nilai jelek Islam. Saya tanya, Pak, kenapa Pak dinilai jelek? Karena Islam kan teroris, membunuh Pak. Terus saya bilang, Anda agama Pak? Katolik ya. Kalau ada satu orang Katolik yang membunuh, lalu saya sebagai Muslim saya bilang semua Katolik pembunuh, Anda terima? Enggak Pak. Kenapa Anda katakan pada Islam seperti itu? Diam, dia nggak bisa ngomong setelah itu. Satu orang ABRI buat salah, semua ABRI salah? Tidaklah. Satu orang Indonesia pembohong, semua Indonesia pembohong? Enak benar nih. Toleransi, gitu kan? Toleransi dari mana ini? Gitu kan? Kalau gitu toleransi juga dalam minuman, minum air sama minum oli, toleransi sekalian, gitu kan? Ini gimana, gitu kan? Terlalu lembek, berlebihan, lalu nisbatkan diri pada Islam. Saya sarankan sama teman-teman begini, buat agama baru aja, jangan bawa Islam, agama liberal. Silahkan kembangin, punya kitab sendiri, punya hadis, silakan. Jangan bawa Islam, karena kalau bawa Islam pasti kita perangin, nggak mungkin kita diam. Salah, gitu kan? Ini juga satu nih kelompok berlebihan, ekstrim, radikal yang luar biasa, bom dirinya, hancurin dirinya. Alasan jihad, dari mana ini? Tidak pernah ada sahabat itu melakukan perbuatan tersebut. Oh dalilnya ada Ustadz, pernah ada sahabat yang melempar dirinya masuk ke benteng musuh. Loh itu kan memang untuk membuka pintu gerbang, bukan kayak kita pasang bom terputus-putus badannya. Nggak. Allah larang, wala tuhliku anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Jihad ini, jihadnya pemahamannya seperti dia, jadi susah, gitu kan? Ada jihadnya ahli sunnah, pemimpin muslim mengajak jihad, ikut, lagi diserang, ikut, gitu kan? Lawan. Ada syarat-syaratnya, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh rusak tanaman-tanaman. Ada syaratnya, nggak boleh membakar, nggak boleh mutilasi. Ada syaratnya. Ini enggak, temukan orang kafir, kamu nih dibakar, sudah mati dibakar. Apa hubungannya? Sudah mati, rohnya sudah nggak ada. Gulu, berlebihan. Makanya ikhwah-akhwat sekalian, saya sarankan kembalilah kepada pemahaman yang benar, mengikuti majelis-majelis ilmu yang benar, selalu mengikuti dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dan diambil dari pendapat para salaful ummah, dari sahabat. Seringkali juga diambil dari pendapat para tabi'in yang mengambil dari sahabat. Memang mereka menukil, karena riwayatnya kan ada sanad-sanadnya ya. Nanti kalau kayak kita sekarang dinukil dari tabi'in, sahabat, baru Nabi SAW. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat tentang masalah gulu ini dua buah dalil. Yang pertama adalah diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam Kitabul Hajj di bab Ittiqa'il Hasna. Ini nomor hadisnya jilid 5, nomor hadis 268. Kata Nabi SAW, iyyakum wal gulu fid din fa innama halaka man kana qablakum bil gului fid din. Jangan sekali-kali kalian bersikap berlebihan dalam agama, terlalu lembek tadi atau terlalu berlebihan sekali, tidak memahami seperti yang difahami oleh para sahabat. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena sikap berlebihan itu. Orang-orang sebelum kita, kapan mereka keluar dari pemahaman sahabat, dari nabi mereka dan sahabat-sahabat nabi mereka, pasti menyimpang udah. Pasti sektenya jadi banyak. Kalau kita nggak perlu sekte banyak sebenarnya dalam Islam. Jelas Tuhan kita satu, Nabi kita SAW satu, sahabat-sahabat Nabi yang mengambil jelas status-statusnya mereka, gitu kan?
Ahli sunnah tengah-tengah, tidak ada yang dikafirkan sahabat, semua diambil. Kalau ada pendapat perselisihan antara sahabat, dicari pendapat yang paling kuat dalilnya. Jelas kita punya metode ilmiah dalam mengambil ilmu itu, sehingga jelas, dan itu diwariskan, dijaga, gitu kan. Dalam ilmu hadis ada namanya jarh wa ta'dil, meneliti orang-orang yang menyampaikan sanad-sanad hadis itu. Bahkan Al-Quran dinukil kepada kita secara mutawatir melalui riwayat-riwayat. Ya, yang kenal biasanya yang paling banyak ada riwayat Hafs misalnya dalam Al-Quran, seperti itu ya. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah hai Muhammad kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agama kalian. Allah sudah turunkan hukum dalam Taurat dan Injil, kalau kalian pun benar-benar jujur, kalian harus memahami, menjalankan seperti itu. Sebelum saya lanjutkan terjemahan ayat, pernah ada beberapa pendeta Yahudi dalam hadis Bukhari mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang lalu mereka berkata, wahai Muhammad, kami menemukan salah satu dari kaum Yahudi berzina setelah menikah, muhsan namanya. Bagaimana hukumnya di agamamu? Kata Nabi SAW, kan Allah sudah turunkan kitab pada kalian, Taurat, dan saya sangat yakin ada pada kitab kalian tentang hukum rajam. Apa kata pendeta-pendeta ini? Ternyata yang sedang berzina ini salah satu tokoh masyarakat mereka. Mereka di kalangan orang-orang Yahudi udah tahu ini dirajam sebenarnya, tapi mereka berat karena ini pejabat, tokoh masyarakat, tidak mungkin dirajam. Nah, untuk mengakal-akali hukum Allah, mereka coba cari dari Nabi SAW, siapa tahu dalam Al-Quran tidak dirajam. Nanti mereka mau bilang, ini kita ambil aja hukumnya Muhammad kali ini. Kata Nabi SAW, di kitab kalian sudah ada kan hukumnya dirajam sebagaimana hukum kami. Apa kata Yahudi itu, pendeta-pendetanya nih? Enggak ada dalam kitab kami. Subhanallah, Allah permalukan mereka dalam riwayat ini. Waktu itu salah satu pendeta mereka baru masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia, ini pendeta mereka yang luar biasa nih. Orang yang sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi. Waktu dia masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, Yahudi ini kaum gadar. Gadar ini suka membolak-balikan fakta. Dan kalau dia sudah bohong, orang Yahudi itu istilah dalam bahasa Arab, dimasukkan ke dalam perutnya tidak akan keluar sampai dia mati. Artinya satu kali bohong, dia bohong terus, dipertahankan terus. Enggak, sumpah, pokoknya tetap. Enggak mau bilang iya, saya memang salah, enggak, bohong udah, biar pahit tetap ditelan. Ini bahaya, ini sifat Yahudi, jangan jadi Yahudi ya. Salah ya sudah salah, minta maaf kan gitu. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, orang Yahudi kaum gadar, suka sekali membolak-balikan fakta, dan kalau dusta itu ditelan di perutnya, nggak mau diungkapin. Biarpun dia dipenggal lehernya, yang penting tetap dianggap oh iya dia pertahankan, berarti dia benar nih. Itu dusta, jelas sifat Yahudi itu. Yang mengaku ini siapa? Pendeta Yahudi yang masuk Islam. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, tanyakan, undang mereka tokoh-tokohnya, terus tanyakan kepada mereka tentang saya. Kata Nabi SAW, baiklah. Abdullah bin Salam sembunyi di belakang tembok masjid. Nabi SAW panggil pendeta-pendeta, termasuk ayahnya Sofiyah, istri Nabi SAW, namanya Huyai bin Akhtab. Itu pendeta Yahudi yang terkenal, gitu kan. Datanglah mereka, berapa 5-6 orang. Kata Nabi SAW, wah Yahudi, bertakwalah sama Allah. Kalian pendeta-pendeta, kalian tahu dalam Taurat, kalian tahu sifat saya sebagai Nabi terakhir, bertakwalah sama Allah, masuk Islam lah, beriman. Ini kelanjutan Taurat nih, Al-Quran. Kami tidak percaya. Nabi terakhir itu adalah Nabi dari Bani Israel, bukan kamu turunan Arab. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam, pendetanya mereka? Mereka bilang, huwa sayyiduna, dia tuan kami, alimuna, ulama kami, gitu kan? Orang yang paling luar biasa, gitu kan?
Lalu kata Nabi SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam? Mereka bilang nggak mungkin, mustahil, nggak mungkin. Kata Nabi SAW, Abdullah bin Salam keluarlah. Keluar Abdullah bin Salam dari tembok, hai Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Gitu kan? Apa yang terjadi? Semua Yahudi itu bilang apa? Huwa safihuna, dia orang paling bodoh kami. Baru lihat luar biasa Yahudi, baru tadi orang terpintar, baru belum 5 menit. Sekarang dibalik, dia orang paling bodoh kami. Bisa dibalik fakta seketika tuh, walaupun sudah terbongkar di depan umum. Bayangkan tuh. Sekali lagi jangan jadi begini ya. Ini sifat Yahudi buruk sekali ini. Subhanallah, Abdullah bin Salam ini setelah masuk Islam, terjadi kasus tadi yang saya ceritain tuh. Beberapa waktu setelah itu, datang beberapa Yahudi tadi, mereka lupa nih kasus Abdullah bin Salam jadi sahabatnya ada di masjid Nabi. Mereka bilang nggak ada dalam kitab Taurat kami masalah orang kalau sudah menikah dirajam. Abdullah bin Salam berdiri dari saf, kaget mereka waktu lihat. Abdullah bin Salam bilang, hai Yahud, ada dalam Taurat, di kitab ini, ya di ayat itu, disebutkan kitab dan ayatnya. Coba buka. Kalian kan bawa Taurat. Yahudi-Yahudi ini kena dipermalukan, buka Tauratnya. Mana? Buka. Ayat sekian. Baca, kata Abdullah bin Salam, dibaca sama mereka. Tahu apa yang terjadi? Huyai bin Akhtab nih, pimpinan yang datang itu, jarinya dia ditutup kata-kata rajam. Jadi dia baca ayat, diloncatin sama dia. Ini riwayat Bukhari ya. Waktu dia loncatin ayat, Abdullah bin Salam hafal ayat itu. Dia datang ke situ terus diangkat. Nih yang kamu tutup nih. Diangkat jarinya. Subhanallah, dipermalukan. Ternyata dalam Taurat ada tuh. Lihat bagaimana gulunya mereka dalam agama itu. Kan itu. Kata Nabi SAW, Allah SWT perintah kepada Nabi dalam surat tadi Al-Ma'idah 77. Katakan hai Muhammad kepada ahli kitab tuh. Hai ahli kitab, jangan kalian berlebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agama kalian. Sudah jelas hukum Allah ada, kenapa nggak diterapkan? Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad SAW, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Artinya sudah tahu tentang Nabi Muhammad SAW tapi mereka tidak mau beriman. Kisah waktu Nabi kita Muhammad SAW umur 12 tahun ikut dengan Abu Talib, ikut dengan Abu Talib pamannya ke negeri Syam untuk dagang, yang ketemu dengan pendeta yang masyhur dari Nasrani. Pendeta ini kemudian melihat waktu kafilah Abu Talib tunduk berhenti, pohon yang ada mereka bernaung itu tunduk seperti menutupin mereka. Dalam riwayatnya dikatakan awan mengikuti kafilah ini. Dan dia tahu pada saat itu ada Nabi yang akan keluar di Jazirah Arab. Maka dia undang semuanya makan. Begitu masuk dihidangkan makan, orang pendeta ini lihat-lihat terus. Bahira namanya. Bahira ini melihat-lihat semuanya. Nggak ada ciri-ciri kenabian. Mereka tahu betul ciri kenabian itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, terutama orang-orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu benar sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Yang terjadi adalah pada saat itu si pendeta ini bilang sama kelompoknya Abu Talib ini, masih ada nggak yang tidak ikut makan di sini? Kata mereka masih ada satu orang, Nabi Muhammad SAW. Karena dia masih kecil, ya tradisi orang dulu anak kecil nggak boleh makan sama-sama orang tua. Nanti selesai baru dikasih. Suruh jaga barang di luar. Pendeta ini pergi ketemu. Lalu memanggil Nabi SAW, dilihat cirinya. Ternyata dalam Taurat dan Injil ini betul-betul disebutkan matanya, alisnya, rambutnya, keturunannya. Itu. Seperti antum kalau ikut kemarin tablik akbar Talha bin Ubaidillah, ikut nggak ini kemarin? Hah? Ibu-ibu yang jawab di belakang ikut. Ini berarti di sini gaib semua nih laki-lakinya. Mentang-mentang ada di YouTube nggak hadir ya. Akhirnya si pendeta ini mengatakan, saya tanya kamu, ditanya kepada Nabi SAW, umur 12 tahun. Saya tanya kamu atas nama Al-Lat dan Uzza. Siapa itu Lat dan Uzza? Patungnya orang-orang Quraisy yang paling dihormatin. Kalau sudah pakai nama ini gemetar orang Quraisy, takut dikutuk. Harus jujur. Kata Nabi SAW, jangan kau sumpah dan tanya saya dengan nama itu, saya tidak suka.
Sudah ada ciri. Kok bisa anak kecil paham nih? Lalu dia mulai mengatakan, wahai anak kecil, izinkan saya melihat pundakmu. Dibuka baju Nabi SAW, ditemukan ternyata ada tanda kenabian. Semua nabi itu ada seperti daging tumbuh di pundak sebelah kanan, warnanya merah, dikelilingi oleh bulu, gitu kan. Semua nabi punya ini. Hanya nabi, jangan lagi ada yang mengaku. Soalnya kita di Indonesia ini ahli betul dalam, nah, luar biasa. Baru keluar model sudah, di pasaran sudah banyak. Tiba-tiba saja sudah muncul. Sekarang ikan dari plastik, luar biasa. Nggak ada negara buat kayak kita nih. Telur dari plastik, bagaimana bisa ini? Luar biasa ini. Semoga Allah kasih hidayah gitu kan. Ini cuma ciri kenabian. Dan Nabi Muhammad alhamdulillah Nabi terakhir. Jadi sekarang kalau ada yang ngaku dia tempel-tempel daging, sudah bukan Nabi. Waktu dilihat Bahira langsung mencium pundak Nabi SAW dan mengatakan, kaulah dia. Di bawah Nabi SAW bertemu dengan kelompok tadi, ya, pamannya Abu Thalib dan kelompokan kafilah itu. Lalu kata pendeta ini, Bahira, siapa walinya orang ini? Dia nggak bilang siapa ayahnya. Siapa walinya, penanggungnya? Kata Abu Thalib, saya ayahnya. Kata pendeta ini, tidak mungkin kau ayahnya. Bayangkan mereka tahu ya. Dan kalaupun kau benar walinya, kau pamannya, bernama Abu Thalib. Kaget dia, tidak pernah disebut namanya. Kata Abu Thalib, dari mana anda tahu? Dia bilang, anak ini telah ditemukan, telah disebutkan dalam kitab kami. Namanya dia Muhammad dan juga nama lainnya Ahmad. Nama ayahnya Abdullah meninggal pada saat dia masih 6 bulan di perut ibunya. Bayangin. Orang ahli kitab sudah tahu ceritanya. Orang Mekah nggak ngerti nih. Dan ibunya meninggal pada saat umur 6 tahun. Sekarang dia berumur sekitar 12 tahun. Dan kamu pamannya Abu Thalib yang menaunginya. Injil menyebutkan lengkap dengan Taurat itu. Kaget Abu Thalib. Dari mana anda tahu? Inilah manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai nabi terakhir. Bawa pulang sekarang anakmu, ponakanmu ini. Ada saksi bahasan. Apa kata dia? Karena kalau orang-orang Yahudi tahu dia keluar dari turunan Arab, pasti dibunuh. Gitu kan? Seperti itu. Jadi ini saksi bahasan kita, gitu kan? Sama juga tadi saya ada lupa tambahkan sedikit. Waktu tadi Huyai bin Akhtab dan teman-temannya, pendeta Yahudi tadi, yang dipermalukan oleh Abdullah bin Salam, gitu kan? Yang tiba-tiba keluar dari samping tembok tadi, itu ada lanjutan riwayat. Pada saat mereka pulang karena dipermalukan oleh Abdullah bin Salam ini, kata Sofiyah binti Huyai, Ummul Mukminin, nanti dinikahi oleh Nabi SAW, dia bilang, waktu itu saya masih kecil, dan paman saya serta ayah saya ini sangat sayang dengan saya. Setiap kali tiba di rumah pasti dibuka pintu, langsung saya dipeluk, dicium. Baru kali itu, waktu mereka dipermalukan dengan Abdullah bin Salam, mereka kalut, mereka membiarkan saya dan saya mendengarkan apa yang sedang mereka bicara. Paman saya berkata kepada ayah saya, dua-duanya pendeta Yahudi nih, apakah benar dia orangnya, tuh Muhammad? Kata saya yang satu, ayahnya Sofia, iya benar dia, gitu kan? Lalu ditanya kembali, balik tanya nih, ayahnya ini Huyai ini tanya lagi kakaknya tadi, saudaranya yang sudah bertanya awal, apakah dia benar menurut kamu? Iya benar, sudah dia orangnya. Lalu Huyai bin Akhtab tanya saudaranya, apa keputusanmu? Dia bilang, saya tetap akan musuhi selamanya. Keras kepalanya. Makanya Abdullah bin Abbas, perhatikan, kalau antum lagi baca surah Al-Fatihah, yang kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang sesat. Coba kalau selain sahabat, kalau antum belum tahu tafsir sahabat, apa yang antum bilangin? Bagaimana cara menafsirkan maghdubi alaihim? Bukan orang-orang yang dimurkahi, gitu kan? Apakah berarti kalau orang berbuat dosa kecil atau ada satu dosa besar yang ada lafadz hadis Allah murka misalnya, Allah melaknat, masuk dalam maghdubi alaihim? Itu kalau anda pemahaman sendiri. Dhalin, orang yang sesat. Siapa nih yang sesat yang Allah maksudkan? Semua kayak menyimpang dari jalan Allah. Ternyata Ibnu Abbas datang nih sahabat Nabi yang mengambil langsung ilmu dari Nabi SAW, mengatakan maghdubi alaihim al-yahud, yang Allah murkahi adalah orang Yahudi. Lalu Ibnu Abbas jelaskan, karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikutin. Lalu dhalin, yang sesat adalah orang Nasrani, karena mereka mau berdakwah tapi mereka salah dalam menyampaikan pemahamannya. Dan kata para sahabat semuanya sepakat, kalau seandainya Yahudi dan Nasrani sudah disinggung dalam ayat ini, sementara mereka ahli kitab, punya kitab dari langit, berarti selain mereka lebih pantas untuk dikatakan sesat.
Ya kan gitu. Bayangkan ya, tepatnya mengikuti pemahaman para sahabat, langsung to the point, faham. Kalau enggak dijabarin kemana-mana. Masing-masing punya tafsir. Di Indonesia Masya Allah ada tafsir yang boleh, tidak apa-apa, tidak pakai jilbab. Tradisi orang Arab tuh jilbab. Luar biasa, dari mana tafsir kamu ini? Gitu kan? Allah SWT menyuruh memakai hijab, enggak apa-apa. Dan macam-macam, ya, macam-macam. Allahu a'lam, nanti ke depannya muncul tafsir apa lagi kita tidak tahu. Tapi yang jelas pesan saya adalah tidak boleh gulu. Dan cara supaya tidak gulu tadi pemahaman sederhana adalah memahami ya, agama ini tidak mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah plus ya, pemahaman para sahabat ya, dalam menyampaikan Al-Quran dan Sunnah itu namanya gulu. Jadi kalau ada orang melakukan ini maka dia termasuk dosa besar menurut Imam Az-Zahabi rahimahullah. Allahu a'lam. Ini dosa besar kita malam ini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang punya pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Nah. Afwan, bisa kipas angin. Kipasnya. Bismillah. Malam ini masalah gulu. Jangan tanya yang aneh-aneh. Masih ada nggak? Saya membaca buku menyatakan dalam sholat Rasulullah SAW sesudah membaca Fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ada sedikit kesalahan dalam bahasa Arabnya ini ya. Masihi pakai ha di sini dan dajjalnya jimnya pakai alif dulu baru lam. Ya, ini kalau yang nulis pertanyaan saya luruskan. Dan waktu ruku juga sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Lalu saya amalkan semenjak membaca buku itu. Benar atau salahkah saya? Benar. Riwayatnya semuanya sahih dan bisa kembali kepada kumpulan buku doa yang sering saya bawakan dulu. Itu insya Allah riwayatnya sahih. Tapi saya sekarang tidak ingat ya riwayat siapa, Bukhari, Muslim kan, saya tidak terlintas sekarang. Tapi bisa kembali ke buku doa itu insya Allah sahih. Yang saya tahu sahih karena memang ini diangkat oleh para ulama dalam buku-buku sifat sholat dan memang sudah disahihkan semua riwayatnya. Saya mau bertanya tentang tempat kerja kami di hotel berbintang. Ada nggak hubungannya sama gulu ini? Anggap saja ada ya. Apakah halal? Bekerjanya di bidang apa dulu nih? Kalau restorannya, resepsionnya, kan gitu. Pekerjaan profesional, nggak ada masalah. Setahu saya nggak ada masalah. Tapi kalau kerja di bar, nyiapin minuman keras, sengaja manggilin perempuan-perempuan tidak benar buat tamu, haram. Gitu kan? Seperti itu memahaminya. Karena dalam mengambil sebuah hukum halal atau halal, haram atau halalnya, itu diambil hukum global namanya. Hukum global. Halalkah saya bekerja di supermarket, semua yang dijual produk halal, tapi ada di kulkasnya bir? Halalkah gaji saya? Halal. Karena satu itu tidak mengganggu yang banyak ini sebenarnya, walaupun itu tidak baik, gitu kan? Pernah dengar nggak hukum air yang di kolam tertetesi dengan 2-3 tetes kencing? Di istilah ilmu fikih namanya kullah. 1 kullah, 2 kullah, 1 kolam kalau kita ya. Anggaplah diameter 1 meter kali 1 meter, 1 kullah misalnya. Tertetesi dengan 2 tetes kencing manusia. Najiskah air itu? Hah? Ada yang bisa jawab nggak? Mana ustadz-ustadz saya nih sini? Nggak najis. Kalau tidak berubah bau, rasa, warna, nggak najis.
Namanya hukum global. Kecuali kalau berimbang atau mendominasi, nah itu baru. Seperti itu memahaminya. Jadi asalnya hotel bintang 5 jasa, fasilitas. Interiornya dijual, pelayanannya dijual, kurinernya dijual, kan itu. Ada yang menyimpang memang, ada yang menyimpang seperti didatangkan perempuan, tapi biasanya itu secara individu. Kalau resmi peraturan biasanya tidak ada kan. Jadi memang seperti itu. Tentu jauh lebih baik kalau antum cari kerjaan yang betul-betul murni, lebih baik. Apalagi kalau bisa jadi pedagang, itu bagus sekali. Saya selalu motivasi semua teman-teman yang tadinya kerja di lembaga, kemudian mereka memang sudah ada modal, ada ide-ide bisnis, kembangin, lebih baik itu. Tidak terikat jam kerjanya, peraturan kita sendiri yang taruh. Tadinya kita bekerja, kita sekarang yang pekerjakan orang lain, banyak manfaatnya. Jikalau pada saat sholat bersamaan dengan waktu kita harus standby oleh atasan, kami biasa sholat tepat waktu, bolehkah kami tinggalkan atasan kita? Tentu saja boleh, pamit, sampaikan baik-baik, gitu kan? Kecuali dalam satu keadaan, kata ulama, memang yang sedang dijaga itu, gitu kan? Kalau sampai tidak dijaga bisa berbahaya secara umum bagi umat. Misal gini, imam masjid haram, pernah lihat? Kalau dia sholat itu didampingi 2 polisi, polisinya nggak ikut sholat, berdiri standby liatin orang. Nggak apa-apa fatwa ulama itu, karena imam haram ini kalau nggak dijaga dikeroyokin orang. Kadang-kadang mungkin orang niatnya baik, tapi karena sudah terlalu banyak bisa dicekik, bisa keinjak, bisa mati, bisa macam-macam. Dan kalau dia mati berbahaya ini, kan itu. Atau menjaga pasukan, kan itu. Menjaga pasukan, ini juga termasuk dibolehkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan dibolehkannya pada saat negara tidak aman, gitu kan, untuk sebagian prajurit meninggalkan sholat Jumat. Mereka berjaga-jaga, yang ini sholat Jumat, mereka beberapa orang memang nanti sholat duhur. Itu sudah umum fatwa para ulama. Pak Ustadz, masih ada waktu buat isi ceramah? Kami sangat ingin kehadiran Ustadz di Masjid Al-Bakri. Allahu alam, saya nggak tahu jadwalnya kapan yang antum butuhkan, gitu kan? Kalau insya Allah tidak bentrok dengan jadwal saya yang ada, insya Allah. Tapi mohon maaf ikhwah-ikhwat sekalian, cukup banyak SMS yang masuk permintaan ke saya. Saya khawatir ini nanti salah faham, dianggap nanti Ustadz Khalid ini sombong, nggak mau diundang. Sama sekali nggak ada niat itu. Demi Allah nggak ada. Saya bahkan pernah menolak, saya diundang di komplek Menteri di Menteng untuk ceramah, gara-gara jadwal rutin saya yang sudah ada setiap hari Senin di salah satu jalan kecil di Jakarta Selatan. Saya tolak itu, maaf saya nggak bisa, karena di sini sudah jadwal, komitmen untuk itu. Jadi yang sudah berjalan ya sudah berjalan. Makanya alhamdulillah Allah mudahkan dengan izin Allah adanya Pak Diarto dan teman-teman ini yang sudah bergerak untuk bisa mengambil gambar, kemudian mengedit, lalu kemudian mengupload di YouTube, antum bisa ikutin, alhamdulillah. Perlu juga saya sampaikan sekaligus, ada banyak jemaah saya dan saya selalu sarankan itu, kalau antum laki-laki sini punya istri, sibuk di rumah, ngerawat anak-anak, ngurus rumah, itu bisa dipandu mereka untuk mendengarkan ceramah-ceramah saya dan belikan kitabnya, kitab Bulughul Maram, kitab Minhajul Muslim, kitabul Kabair yang sedang kita bahas ini kan. Sini-sini, jangan jauh-jauh, kejauhan ya. Tidak apa-apa kena kamera. Jadi dikaji, subhanallah ada beberapa ibu-ibu yang akhirnya pengakuan suaminya dan dia pun dapat manfaat banyak. Jadi sambil masak dengarin ceramah Bulughul Maram, hadis yang kesekian. Itu di YouTube sekarang alhamdulillah sudah hadis 1000 lebih tuh. Tapi sayang itu saya tanya ibu-ibu di Kelapa Gading yang saya ajar, Bu, sudah 1000 hadis, sudah berapa yang dihafal? Ketawa-ketawa. 1000 hadis sudah dibahas gitu kan. Masih belum ada yang dihafal, biar satu, ini luar biasa. Tapi ya minimal sudah pernah dengar lah. Dalam kisah sahabat-sahabat Rasulullah SAW disebutkan bahwa Talha memberikan nama untuk anak-anaknya dengan nama para nabi.
Pertanyaannya, apakah anak-anak itu adalah doa dari orang tuanya? Apakah nama anak itu adalah doa dari orang tuanya? Bisa terjadi, bisa terjadi doa. Sebagian ulama menyebutkan nama yang diberikan oleh orang tuanya akan Allah berikan sesuai dengan niat orang tuanya, gitu kan? Makanya pada saat memberikan nama Abdullah, ya Abdullah yang telah Nabi SAW katakan dalam hadis, nama yang paling Allah cintai Abdullah dan Abdurrahman. Atau misalnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, diniatkan seperti nama-nama para sahabat, itu boleh. Kan gitu. Jangan seorang artis lalu dikasih namanya anaknya juga artis. Jadi kalau kacau artis itu kacau juga anaknya nanti. Bagaimana jika nama pemberian orang tua kita ubah dikarenakan tidak ada artis secara islami? Boleh saja, nggak ada masalah. Nabi SAW beberapa kali mengganti nama-nama sahabat yang tidak punya makna atau maknanya tidak baik. Apakah Ustadz punya referensi buku nama-nama anak yang baik? Ada, terbitan Pustaka Ibnu Umar yang pernah saya bawa itu. Mungkin kurang lebih 10.000 atau anggap paling mahal 15.000 rupiah. Judulnya nama-nama yang baik buat anak gitu. Apa benar hadis yang menceritakan Nabi Musa AS menampar malaikat maut hingga matanya buta? Hadis itu dihasankan yang saya tahu oleh sebagian ulama hadis, gitu kan? Dan bukan Nabi Musa AS memukul, gitu kan? Memukul malaikat maut itu dalam kondisi sebagai malaikat, bukan. Perlu antum tahu, memang dalam beberapa riwayat disebutkan malaikat maut ini sering mendatangi para nabi-nabi. Hampir semua kalau kisah-kisah para nabi itu kita temukan, sering kali mereka dikunjungin oleh beberapa malaikat, di antaranya Jibril, di antaranya malaikat maut, sampai kisah yang masyhur tentang Daud alaihissalam yang pernah didatangi malaikat maut dalam rupa manusia ya. Lalu kemudian Nabi Daud mengetahui pada saat dia sebutkan saya adalah malaikat maut. Lalu kata Daud alaihissalam, kalau kau nanti mau datang, untuk apa kamu datang? Dia bilang untuk mendatangimu, menziarahimu. Kata Daud alaihissalam, kalau nanti tiba saatnya kau datang untuk mencabut ruhku, tolong berikan isyarat terlebih dahulu. Satu waktu malaikat maut ini lama nggak datang kepada Daud alaihissalam, bertahun-tahun. Waktu dia datang pada saat itu, lalu kata Daud alaihissalam, untuk apa kamu datang? Untuk mencabut ruhmu, kata malaikat maut. Kata Daud, bukankah saya sudah minta tolong diberikan isyarat? Kata malaikat maut, bukankah rambutmu sudah memutih hai Daud? Mana tetanggamu si fulan? Bukankah kulitmu sudah berkeriput? Gitu kan? Nabi SAW meninggal dalam kondisi sudah tua, gitu kan? Itu isyarat. Jadi ada komunikasi antara nabi-nabi dengan, ini contoh saja. Nabi Musa AS juga kebetulan pada saat riwayat ini disebutkan, memang beliau kedatangan malaikat maut dalam bentuk manusia, dan malaikat maut dalam riwayat ini mengatakan saya akan mencabut ruhmu. Musa tidak kenal dia, langsung dipukul, gitu kan? Seperti itu. Jadi itu memang riwayat ya, dijelaskan dan diterima oleh para ulama. Memang riwayatnya dihasankan. Apa itu ibadah mahdha dan ghairu mahdha? Sebenarnya kalau ringkasnya sih, ibadah yang ditekankan, yang wajib dengan yang sunnah, yang diharuskan dikerjakan dan yang disunnahkan, dianjurkan untuk dikerjakan. Seperti itu kurang lebih ringkasnya supaya mudah difahami ya. Dasar kebenaran qala Allah dan qala Rasul. Abu Musa al-Ash'ari ketika sholat malam di rumahnya didengar oleh Rasulullah SAW oleh Rasul dan memujinya dengan memiliki suara indah. Apakah sholat tahajud dan sholat malam itu tidak disirkan atau disuarakan bacaannya? Saya tidak tahu ini. Baiklah, kalau yang dimaksud sini dari riwayat tadi Abu Musa al-Ash'ari ini cuma pertanyaan, bukan berhubungan dengan Abu Musanya, apakah sholat malam itu disirkan, dikecilkan suara atau dijaharkan, dikeraskan? Tentu saja dua-duanya boleh. Sholat sunnah dibolehkan untuk seseorang mengeraskan suara atau mengecilkan suara. Sholat sunnah umumnya, terutama sholat sunnah yang dasarnya memang Nabi SAW pernah mengeraskan suara, seperti sholat malam. Abdullah bin Umar mengetahui bacaan Nabi SAW di sholat malam pada saat ikut sholat dari Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nisa, gitu kan? Selesai,
Itu karena suara Nabi SAW terdengar. Nabi SAW juga pernah melewati rumah Abu Bakar lalu mendengarkan bacaan Abu Bakar, tapi kecil. Lewat depan Umar, rumah Umar, suaranya Umar besar di sholat malam. Lalu kemudian subuhnya bertemu dengan Nabi SAW, bertemu dengan mereka berdua, dan Nabi SAW tanya Abu Bakar, kenapa kau kecilkan suaramu? Terdengar dari luar rumah ya, tapi kecil. Artinya memang ada suara kan? Karena dari luar rumah sekecil apapun tetap aja berarti keras di bagian dalam gitu kan. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, saya tahu ya Rasulullah, sama siapa saya berbicara? Sama Allah maksudnya. Ada adabnya, gak usah keras-keras. Lalu Nabi SAW tanya Umar, kenapa kau keraskan suara wahai Umar? Kata Umar, agar tetangga saya bangun sholat malam. Dia malah mau bangunin orang gitu kan. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, angkat suaramu sedikit. Wahai Umar, kecilkan suaramu sedikit. Artinya boleh mengeraskan suara. Di sholat-sholat seperti ini ya, malam, kita tahu ada sholat gerhana ya, mengeraskan suara. Kalau sholat-sholat yang tidak diriwayatkan dari Nabi SAW mengeraskan suara, seperti duha, tahiyat masjid, sunnah rawatib, maka yang lebih aula untuk seseorang tidak mengeraskan suara, tapi tidak juga menghilangkan suara, karena sir artinya mengecilkan suara, bukan menghilangkan. Sejak diangkat khalifah, apa alasan Ali? Selalu kalau sahabat ini bilang radhiyallahu anhu ya, usahakan selalu diikuti itu sebagai tanda hormat kita. Di sini apakah alasan Ali memindahkan? Apa alasan Ali radhiyallahu anhu memindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke Kufa di Irak? Itu pertimbangan secara pribadi dari Ali radhiyallahu anhu. Para ulama mengatakan memberikan tanggapan karena Ali radhiyallahu anhu tidak menjelaskan masalah itu. Beliau hanya menyatakan kalau ibu kotanya pindah ke Kufa, gitu kan. Salah satu atau sebagian ulama tabi'in coba ya memberikan gambaran karena pada saat itu ekspansi Islam yang tadinya diharapkan oleh Ali adalah menyempurnakan ekspansi Islam yang dulu oleh Umar bin Khattab disebarkan di negeri Persia. Waktu Utsman bin Affan jadi khalifah, seluruh Afrika sudah masuk Islam, seluruh Afrika. Negeri Syam, Lebanon, Syria, Palestina, Yordania di zaman Umar bin Khattab sudah runtuh. Bahkan sudah mulai masuk perbatasan Turki, gitu kan? Nanti di kerajaan Umayyah baru Turki masuk Islam. Kemudian wilayah Persia umumnya itu yang dekat-dekat dengan Jazirah Arab, Irak, Iran sekarang, kemudian sebagian Afghanistan, sebagian juga Rusia sudah masuk Islam. Tapi yang nyambung dengan Rusia ini, wilayah Rusia luas. Yang nyambung dengan Rusia, Cina, sampai ke Asia Tenggara nih belum. Ali radhiyallahu anhu berharap pada saat memindahkan ibu kota ke sana, tentu ini bukan Ali yang menyampaikan radhiyallahu anhu, tapi para tabi'in yang mengatakan, berharap agar ada pasukan yang mengekspansi lebih jauh Islam. Karena di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana kita tahu, ada beberapa data yang saya temukan dan itu datanya valid. Kalau Asia Tenggara ini ternyata masuk Islam kebanyakan, termasuk Indonesia di zaman Utsman bin Affan. Memang sudah ada utusan-utusan yang datang, termasuk Myanmar yang sekarang lagi kacau, Burma itu ternyata dulu ada kerajaan Islam di situ. Dan itu kurang lebih baru 600 tahun yang lalu runtuh. Makanya orang-orang Buddha itu memerangi kaum muslimin sampai sekarang fatalnya ini karena memang mereka khawatir kalau kerajaan Islam berdiri kembali. Mereka nggak mau terganggu seperti itu. Siapa yang menghidupkan sunnah yang sudah mati maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Lalu bagaimana jika menghidupkan salah satu sunnah yang terasingkan di tengah-tengah kaum muslimin? Sunnah azannya Abu Mahdura, hayya galla salah, diganti dengan asyhadu an la ilaha illallah, syahadat lagi. Ketika hujan, hayya ghallas salah, diganti dengan sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Saya enggak tahu ini, mohon maaf. Saya enggak punya ilmu di sini dan saya tidak tahu. Mungkin saya bisa cari tahu nanti insyaallah ya. Mayoritas ulama ahli sunnah mengkafirkan Syiah, tapi mengapa negara Saudi yang berpahaman sunnah mengizinkan orang Syiah umrah dan haji?
Mengapa tidak dilarang saja? Karena ternyata kekafiran mereka. Jadi yang dikafirkan oleh ahli sunnah, orang-orang Syiah ini adalah para dai-dainya yang memang sudah sampai mengikrarkan bahwasanya Quran kurang dan sahabat kafir. Kalau simpatisan, orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, masyarakat biasa. Jadi di Iran itu sendiri banyak kayak orang-orang kita ini yang dagang-dagang kaki lima pinggir jalan, hidupnya miskin. Agamanya apa bu? Islam. Apa pak? Islam. Tapi nggak sholat, nggak tahu apa-apa, gitu kan? Bahkan pernah ada beberapa kaum muslimin ditanya di Jawa Timur lagi dagang, gitu kan? Agamanya apa? NU. Dia nggak ngerti, ya, dia nggak ngerti, subhanallah, gitu kan? Jadi karena dia nggak ngerti, ada anak-anak di pinggir jalan lagi nyanyi-nyanyi, lagi ngamen, saya lagi bawa mobil, saya buka jendela, saya panggil, sini nak, assalamualaikum. Dia nggak jawab. Sini, kamu tahu nggak apa yang saya ucapin tadi? Nggak tahu pak. Assalamualaikum kamu nggak tahu ya? Kamu agamanya apa? Islam pak. Ngapain? Assalamualaikum nggak tahu. Bayangkan, mungkin tidak masuk di akal kita ya, tapi ada itu di tengah-tengah masyarakat, gitu kan, ada. Sampai sementara nunggu berapa detik itu saya bilang, nak saya ajarin kamu ya, orang Islam itu mengucapkan salam. Kalau kamu mengatakan assalamualaikum dapat 10 pahala, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Coba kamu ucapin, ini 2000 nih saya kasih. Diucapin sama dia saya kasih 2000. Minimal saya sudah ajarin salam, gitu kan. Kalau yang ada juga yang tahu salam, ya waalaikumsalam pak, gitu. Tahu rukun Islam nggak? Nggak tahu. Ajarin rukun Islam. Tapi ada tengah-tengah masyarakat. Nah orang seperti ini tidak dikatakan kafir, nggak ngerti. Emang tidak tahu. Tapi yang mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, wah macam-macam. Nah ini sudah jelas, kan gitu. Jadi memang tidak bisa dipukul rata semua. Ustadz, kalau uang hasil dari menjual rumah itu sedekah 2,5% ya. Kalau anak ngasih sedekah ke karyawan anak yang kurang mampu untuk beli motor karena motornya udah nggak layak pakai, itu gimana Ustadz? Sahkah? Jadi sedekah itu tidak ada persentasenya. Sedekah nggak ada persentase. Sedekah itu fungsinya untuk ya, meninggikan derajat di surga, memberatkan timbangan amal hari kiamat. Kalau zakat mensucikan harta, gitu kan? Makanya zakat ada persentasenya, 2,5% itu zakat yang wajib dikeluarkan bagi orang yang memenuhi 2 syarat haul dan nisab. 1 tahun masa uang tabungan dan investasi. Yang dipakai tidak masuk di situ. Kalau sedekah nggak ada persentasenya, bebas. Makin banyak makin bagus, makin tinggi derajat surga, makin berat timbangan hari kiamat. Belikan motor silahkan, sah saja, tidak ada masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara madhab, manhaj dan firqah? Madhab diambil dari kata-kata zahabah yang berarti tujuan sebenarnya, atau tempat yang akan didatangin. Zahaba yadhabu bahasa Arab artinya pergi, menuju, jalan. Zahabtu ilal masjid, saya menuju ke masjid, gitu kan? Jadi seperti itu, menuju tujuan, itu madhab namanya. Jadi kalau dikatakan madhab adalah tujuan, kalau dalam ilmu agama tujuan yang bisa dipegangi untuk mengambil hukum, madhab. Kalau manhaj adalah prinsip dalam menjalani sesuatu keinginan atau keputusan, itu manhaj, prinsipnya, gitu kan? Seperti misalnya seorang penulis, dia mau menulis buku, ada orang menulis buku lengkap semua dengan referensinya, footnote-nya banyak, jelas, hadis disebutkan satu hadis, footnote nomor 1, riwayat Bukhari dalam bab ini, kitab ini, nomor hadisnya halaman sekian, riwayat Muslim gini. Dia pilih cara itu namanya manhajnya dia, jalan yang dia pilih untuk menentukan sesuatu yang dia ingin lakukan, gitu kan? Kalau mazhab tadi tempat tujuan untuk mengambil sebuah hukum. Antum datang ke pengajian yang memang antum pilih hanya menyebutkan hadis Nabi SAW, hanya pemahaman ahli sunnah, itu namanya manhaj, gitu kan? Memilih sebuah keputusan yang merupakan prinsip kita dalam mengambil sebuah langkah. Kalau firqah itu sebenarnya kelompok, ya. Firqah
kelompok. Jadi firqah itu bisa berarti dua ya. Bisa firqah itu kelompok, atau firqah itu gabungan sesuatu yang tadinya terpecah, terurai kemudian menjadi satu. Seperti misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang cambukan Nabi Musa alaihissalam kepada Laut Merah, fakana kullu firqin kattaudil azim. Setiap firq ini ya, adalah tadi pecahan air yang terurai kemudian bersatu lalu kemudian jadi tembok, jadi seperti tembok. Tapi kalau firqah yang dimaksud sini umumnya adalah kelompok-kelompok, firqah dalam Islam, jamaknya firaq. Apakah istilah gulu hanya dinisbatkan pada sesuatu yang berlebihan dalam agama saja, atau bisa juga dinisbatkan berlebihan dalam perkara dunia? Enggak, agama saja. Kalau istilah gulu ya, kalau berlebihan dalam urusan dunia itu ada tabzir, mubazir. Gulu ini khusus masalah agama. Masya Allah. Ustaz Khalid, saya menanyakan bagaimana status dalam Islam apabila suatu pernikahan, ini ada gulu nggak ini? Dari pihak istri tidak disetujui oleh orang tuanya sehingga menikah dengan wali hakim. Pernikahan ini sudah berjalan kurang lebih 30 tahun dan sudah mempunyai 3 orang anak. Salah satu anaknya adalah istri saya. Bagaimana saya harus menyikapi permasalahan ini? Ini pertanyaan satu ya. Tentu saya ditelusurin kembali ya, Tentu sudah berlalu, ya, sudah berlalu ini. Tidak mungkin lagi dibahas ya, sudah berlalu. Tapi kesalahan yang sudah berlalu menurut ulama dan orang yang sedang melakukannya, seperti si anak yang jadi istri anda ini, dia tidak tahu mungkin, gitu kan? Maka tidak berdosa. Anak yang hasil zina tidak menanggung dosa orang tuanya. Yang menanggung dosa cuma orang tuanya kan gitu. Bolehkah saya menikah dengan anak hasil zina? Boleh saja. Dia tidak berdosa soalnya. Yang berdosa orang tuanya. Ya, itu. Jadi seperti itu memahaminya. Sekarang orang tuanya salah, menikah dengan wali hakim. Ini juga ada hukum syar'i sendiri. Dilihat alasan orang tuanya, walinya menolak, kenapa? Kalau alasan pernikahannya, penolakan walinya dulu sesuai dengan syar'i, misal calon mempelai laki-laki ini memang dasarnya tidak baik akhlaknya, tidak sholat, ahli maksiat, tapi karena si perempuan sudah jatuh cinta, sudah tergila-gila, akhirnya menikah dengan laki-laki tersebut. Nah, ini nikahnya batal karena si wali ayah punya udzur syar'i, nggak boleh. Ini maksud dan firman Allah SWT, ayyam mamra'atin angkahat nafsa bighairi idni waliyuha fanikahu batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Titik. Zina berarti. Tapi kalau anda menikah dengan anak itu, anak hasil zina, saya sudah bilang tadi, nggak ada bebannya si anak dengan pelaku orang tuanya. Tetap aja dia dianggap orang biasa, manusia. Hukum umum kembali, kan dia tidak berdosa pada saat itu. Cuma status orang tuanya yang bermasalah. Tapi kalau seandainya si wali menolak, tidak sesuai dengan ya, atau tidak punya udzur syar'i, misal laki-laki itu soleh baik ditolak misalnya, kemudian si perempuan pergi ke wali hakim ditunjuk oleh pemerintah, sah nikahnya. Jadi dari dua sisi ya, saya bahas pernikahannya sah atau tidaknya tergantung daripada udzur syar'i atau tidak udzur syar'i bagi wali si perempuan tadi. Masalah pernikahan anda sah saja karena menikah dengan anak yang hasil zina pun itu setahu saya Allah dalam pendapat para ulama dibolehkan. Usia kandungan istri saya sudah menginjak 6 bulan dan sebentar lagi akan memasuki 7 bulan. Istri dan keluarga berencana mengadakan 7 bulanan. Saya sudah pernah mengingatkan bahwa acara tersebut tidak dianjurkan dalam Islam, dan saya menyarankan agar dana tersebut lebih baik disalurkan, diinfakkan untuk yatim ataupun bangunan masjid. Namun keluarga tetap mau melaksanakannya. Untuk menjaga perasaan istri dan keluarga saya tetap mengikuti atau tidak. Jadi gini, keputusan di dalam rumah tangga, sudah nikah nih, saya sudah akad-akad dengan wanita, yang menentukan keputusan di rumah siapa? Saya sebagai suami. Yang menjalankan keputusannya si istri. Keluarga nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Kita silaturahim dengan mereka silakan,
Kalau kita buka diri semuanya seperti akhi yang bertanya ini jadi masalah buat kita. Akhirnya keluarga pun bilang, jangan kau masak tiap hari sayur asem. No, istrinya suaminya suka sayur asem, tapi campur tangan keluarga terlalu banyak. Semua rumah tangga yang terlalu banyak campur tangan keluarga pasti kacau. Pasti kacau. Nggak usah, orang sudah berumah tangga, anak kita, saudara kita, biarin dia hidup, jangan campurin. Kalau mereka minta saran, kita saranin. Silaturahim datang silahkan, jenguk kalau sakit silahkan, hukum syar'i saya jalani. Jangan campuri keputusan rumah tangganya orang, nggak boleh. Nggak boleh. Saya mau cerai sama istri saya tanya dulu keluarga saya. Ngapain nanya? Yang tahu butuh atau tidak, salah atau benar kita. Ngapain libatin keluarga? Nggak perlu. Apalagi misalnya kita hidup rumah tangga 10 tahun nih, kemudian kita ceritakan kepada keluarga kita atau teman kita yang 10 tahun itu dalam setengah jam, begini. Dia kasih jawaban setengah jam, ceraikan aja, kan gitu. Salah. Keputusan di tangan kita. Ini teman-teman ya, yang jadi suami sini, keputusan di tangan antum dan patokannya hukum Allah. Istri dukung, kalau baik putusan suami dukung, kalau salah ingatkan. Ini salah bang, ini salah kak, ini salah. Agama Allah menyebutkan seperti ini dengan baik. Ya, mengadakan acara seperti itu atau tidak adakan itu tidak ada hubungannya sama keluarga. Sudah saya sepakat sama istri tidak adakan. Keluarga datang kenapa begini? Ya sudah, ini keputusan kami, tolong hormatin. Begitu, punya prinsip. Seorang muslim harus punya prinsip, dan prinsip dasarnya adalah halal haramnya hukum Allah, bukan keputusan orang. Kalau kita terus terpengaruh dengan perkataan orang, plim-plang, susah hidupnya. Saya pernah kasih contoh, masih ingat ya? Jalan sama teman-teman mau pergi makan di satu restoran, kemudian di situ terkenal nasi goreng. Ini cara membangun prinsip. Sederhana. Kita datang mau makan nasi goreng, pas melihat menunya ternyata ada mie goreng. Kayaknya pengen mie goreng nih. Teman-teman semua mau nasi goreng. Apa yang Anda harus lakukan? Pilih mie goreng. Lagi mau mie goreng, pilih mie goreng. Biasanya kalau keterangannya masalah makanan cepat difahamin. Teman-teman bilang, enggak, nasi goreng enak. Iya, saya lagi pengen mie goreng. Nanti saya incipin punya kamu ya. Udah gitu aja. Ditinggalin mie goreng, makan nasi goreng sama teman-temannya. Nanti pulang rumah kepikiran, coba tadi mie goreng ya. Prinsip. Yang penting benar. Gak apa-apa. Subhanallah, kita temukan orang yang punya prinsip ini selalu dihormatin di masyarakat. Orang tahu, oh ini gak bisa, dia punya keputusan. Gitu. Jadi jangan pelimplang, apalagi ini berhubungan dengan salah dalam agama. Jangan diikutin, nggak boleh. Putuskan itu. Jadi seorang laki-laki penentu keputusan. Ketika orang belanja, apa ini? Sama ana pakai giro atau cek, ana terima dan terjadi jual beli. Tapi setelah itu karena sesuatu hal dan membutuhkan uang giro cek tersebut, ana jual dengan potongan tertentu berdasarkan lamanya giro cek itu cair, sebulan 5% dan 2 bulan 10%. Bagaimana hukum ana jual giro cek tersebut? Nggak boleh. Cek dan giro kan itu uang, sama saja jual uang, nggak boleh. Kita boleh kalau ini apa ini? Oh saya kira karton. Jadi nggak boleh akhi ya, nggak usah, cairkan saja. Butuh sesuatu mungkin bisa buka pintu utang kalau nggak ada duit sama sekali. Tapi kalau dijual dengan tadi persentase nggak boleh. Kalau ada teman kita yang mau bantu nih, ini cair nih akhir bulan saya butuh duit 10 juta, ini uangnya 10 juta nih, ceknya. Udah dia bantu. Pernah kan saya bilang ikhwah sekalian perhatikan ya, di dalam Islam hati kita harus dipilah. Ada pengeluaran uang di jalan Allah sifatnya jasa, tidak boleh bertambah utang dan gadai. Nggak boleh bertambah ini, jangan ditambah ini pahala, harapin pahala. Utangin orang jangan berbunga, gadai jangan membengkak, jangan. Jangan orang gadain rumah, nilai rumah 100 juta kita ambil 20 juta. Begitu jatuh tempo sebulan dia nggak bisa bayar, disita rumahnya, diambil semua 100 juta. Loh, uang utangnya orang cuma pakai cuma 20 juta. Ini nggak boleh. Jual rumah itu kita punya hak. Ini sebulan kalau kau tidak bayar saya jual ya, dijual 100 juta. Ambil 20 juta punya Anda, 80 juta kembalikan kepada orang. Itu memang khusus, itu urusan akhirat tuh pahala. Kalau nggak bisa jangan buka pintu utang karena bahaya, riba, gharar, bahaya. Ada mengeluarkan dana, bisa ambil keuntungan, persentase perhitungan, investasi, bisnis, silahkan.
Saya mau 40, saya mau 30, saya mau 70, silahkan. Tapi jangan hubungkan dengan utang dan tadi ya, gadai. Tolong bantu doanya untuk ibu saya yang sedang sakit, semoga diampuni dosanya, sembuhkan penyakitnya, cepat pulang dari rumah sakit dan dimudahkan urusannya. Ya, kita aminkan insyaallah. Doanya sudah disebut semua ini, gitu kan? Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan insyaallah. Pemimpin 2019 presiden dari umat Islam. Agar dari sekarang sesama ulama bersepakat meminta umat Islam memilih pemimpin Islam karena mengharapkan partai sangat tidak berdaya. Sebenarnya ulama sudah sering ya, sudah sering mereka mengingatkan umat, sudah sering mereka sepakat, tapi justru karena sudah terlanjur sistem demokrasi, sistem partai-partai ini sudah ada, akhirnya jadi serba salah. Mau ditonjolin, siapa yang mau dukung? Kan itu. Masalahnya begitu. Kecuali kalau sistem ini tiba-tiba berubah ya, gitu, atau membuka ada jalur khusus, tidak pakai partai bisa mencalonkan diri, mungkin bisa. Dan insya Allah kita tetap tidak putus asa. Mudah-mudahan Allah SWT mengutus kepada kita seorang alim ulama, seorang yang bertakwa dan faham halal hukum halal haramnya Allah yang menjadi pemimpin kita. Syariat Islam bisa nggak dimulai di daerah-daerah seperti contoh di Aceh? Tentu bisa saja, ya, bisa saja gitu kan, nggak ada masalah. Minta, sekarang kan ada perda kan gitu, ada keputusan daerah bisa diambil. Itu tergantung daerah-daerah yang kalau bisa diputuskan dan pemerintah pusat tidak mempermasalahkan, tidak mendatangkan mudarat yang besar, maka jalankan, bagus sekali. Cuma yang perlu diketahui, hukum Islam di Indonesia sudah berjalan ya. Saya sudah pernah jelaskan. Anda sekarang hadir di majelis ta'lim ini tuh ya hukum Islam. Sholat berjamaah di masjid, azan dikumandangkan, menikah dengan cara Islam, cerai dengan cara Islam, warisan dengan cara Islam. Kita punya majelis ulama Indonesia, puasa Ramadan diiklankan, pergi haji dan umrah pemerintah bahkan lepaskan. Presiden kita sampai sekarang masih muslim. Ada sebagian substansial hukum yang belum diterapkan, pencuri potong tangan, orang berzina dicambuk. Tinggal itu saja yang perlu kita dakwain. Jadi ibaratnya umat Islam Indonesia ini, ban mobil kita lagi kempes satu saja, bukan tiga, bukan empat, satu kempes. Diapain? Tambah angin, tambal kalau bocor, jalanin mobilnya. Ini ada banyak kelompok yang guluh nih, melampaui batas, hancurin ini semua, togut. Togut itu penyembah syaitan, semua ini kafir. Masya Allah. Memang ente bisa bangun sebuah pemerintahan? Memang nggak bisa kepolisian dikemas secara syar'i? Tiba-tiba azan polisi semua ke masjid, bisa kok, kan bisa sebenarnya, bukan tidak bisa. Jadi jangan sampai kita salah faham, ban mobil pecah dibuang semua mobilnya. Akad serah terima kepemimpinan Islam kepada agama lain sejak 70 tahun yang lalu diresmikan di Istana Merdeka. Allahu alam, saya nggak tahu nih. Tapi insya Allah kita tidak putus asa ya. Allah SWT maha melihat dan kita tetap berikhtiar, berusaha. Apa maksud dari surah Al-Humazah ayat 2 yang artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya? Apakah kita tidak boleh menghitung uang atau harta kita? Bukan, maksudnya adalah prestasi dunia. Secara letter-let artinya harta yang dikumpulkan. Kata ini sekali lagi kembali kepada makna para sahabat. Para sahabat menafsirkan makna alladzi jama'a malan wa addada, yang ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya. Secara bahasa Indonesia addada artinya hitung-hitung. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab addada itu artinya menyimpannya dan tidak mengeluarkan sesuatu yang dibutuhkan, seperti masalah zakat, sedekahnya, itu yang dimaksud, gitu kan? Dan di sini juga makna globalnya adalah prestasi dunia. Kelompok Humazah dan Lumazah yang suka menceritakan aib orang lain dan mencontohkan perilaku kekurangan orang lain, itu paling banyak tertimpa kepada orang yang kejar prestasi dunia. Misal buka toko, sebelahnya ada toko, gitu kan? Lalu ada pembeli masuk ke toko dia mengatakan, ini berapa gulanya Pak, Bu? 7.500. Tuh toko sebelah 6.500. Kan itu. Mestinya pada saat itu apa yang kita harus lakukan? Oh iya, saya sih nggak bisa karena modal saya memang sekian. Ya misal modal kita memang sudah 6.500, saya ambil 1.000 rupiah. Udah selesai. Jangan bilang, oh itu mungkin gulanya palsu. Nah itu kelompok Humazah itu. Mau jadi kandidat rektor di kampus, saingannya ada, dijatuh-jatuhin kandidatnya. Nah ini termasuk dalam kelompok Humazah tadi. Jika kita menjamak sholat maghrib dengan sholat isya dan dilakukan di waktu isya jamak takhir, sholat mana yang lebih dulu dilakukan? Mana ustadz nih, jawab dong. Terus bertanya masalah jamak sholat nih, tidak selesai-selesai.
Tentu sholat maghrib tetap urutannya, tetap sesuai dengan urutan. Duhur dan asar hanya boleh dijamak dengan asar. Duhur hanya boleh dijamak dengan asar. Sebagaimana asar juga cuma boleh dijamak sama duhur. Nggak boleh asar sama maghrib, nggak boleh. Subuh sama duhur nggak boleh. Coba duhur sama asar. Itu contoh dari Nabi SAW. Sebagaimana maghrib cuma boleh dijamak sama isya. Begitu juga isya sama maghrib. Nggak boleh maghrib sama asar, nggak boleh isya sama subuh. Gitu kan? Ini penting, dijamak. Dan boleh ditakdim, maksudnya didahulukan duhur asar di waktu duhur, boleh isya dan maghrib di waktu maghrib, itu takdim namanya. Boleh ditakhir, diterlambatkan. Nabi SAW semua pernah contohkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, di antara riwayat Bukhari, beliau pernah menjamak takdim dan takhir, diterlambatkan. Seperti di musim haji, beliau di Arafah menjamak duhur asar, jamak takdim, duhur asar di waktu duhur. Isya, maghrib dan isya beliau menjamak takhir di Muzdalifah, diterlambatkan. Nah ini tetap sesuai dengan urutannya. Kalau duhur sama asar ditakhir, diterlambatkan di waktu asar, tetap duhur dulu. Maghrib dan isya di waktu isya tetap maghrib dulu. Tetap urutannya sama. Apakah Ustaz membawa buku mahkota pengantin? Tidak ada. Saya nggak bawa ini. Biasanya kalau teman-teman mau buku bisa cari di toko buku. Saya sudah sering tunjukkan judulnya ya. Ini judulnya referensi saya. Kalau pada saat itu Anda ambil, saya bawa. Kalau enggak, cari di toko buku aja atau mungkin pesan. Karena saya tidak setiap saat bawa buku, khawatir nanti orang pikir saya jual buku deh. Padahal tujuannya hanya untuk memudahkan agar antum dapat gitu kan. Apakah memperingati maulid Nabi termasuk keadaan yang berlebihan? Karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak contohkan. Ini sudah lebih dari 70 kali saya jelaskan gitu kan. Dari sejarah-sejarahnya, dari macam-macam gitu kan. Tentu saja mengerjakan perintah yang Nabi SAW tidak ajarkan adalah gulu, boleh berlebihan, menambah, jelas sesuai dengan maknanya kan. Terdapat potongan hadis perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi, amalnya tertolak dan menuju kepada kesesatan. Apakah kesesatan di sini maksudnya seperti orang kafir atau menjadi kafir? Tidak. Yang tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW. Seperti apa sih? Dalam segala hal. Apapun yang dikerjakan dalam masalah ibadah, kalau tidak ikuti Nabi SAW, karena kita semua kiai dan guru kita cuma satu, Muhammad SAW. Mau orang Afrika, orang Arab, bule, Melayu sama saja. Tidak ikutin contoh beliau berarti termasuk membawa pada kesesatan. Kalau sedang menghafal atau muraja Al-Quran, apakah harus berwudu atau menutup aurat? Ustaz? Tentu saja. Kalau wudu lebih afdal. Lebih afdal, karena dalam keadaan berwudu itu selalu ada. Kalau tutup aurat, ini tergantung aurat yang mana nih. Aurat dibagi dua ulama. Ada aurat yang mutlak tidak boleh ada siapapun lihat kecuali pasangan hidup. Itu maksudnya aurat dari dada sampai ke kemaluan. Ini mutlak. Gitu kan? Ini sudah tidak boleh secara mutlak dilihat kecuali oleh pasangan, laki-laki atau perempuan, gitu kan? Ada aurat yang boleh dilihat oleh sebagian mahram, ayah, ibu, saudara, saudari. Itu lutut ke bawah, siku ke lengan, ke tangan, siku ke tangan, leher ke atas, gitu kan? Ini semua aurat yang kedua yang boleh dilihat oleh sebagian mahram. Jadi tidak boleh kalau misalnya anak perempuan dilihat dadanya oleh ayahnya misalnya, gitu kan? Atau anak laki-laki dilihat bagian kemaluannya oleh ibunya, itu semua tidak boleh. Jadi ada batasan boleh untuk mahram. Selain ini sudah tidak boleh gitu. Nah dalam aurat yang tidak boleh dilihat kecuali oleh pasangan, ulama sepakat mengatakan tidak boleh baca Quran nih. Ya, misalnya terbuka telanjang bulat baca Quran, tidak boleh. Nanti sudah dirincikan baru faham ya. Tapi kalau aurat yang boleh dilihat oleh sebagian mahram boleh baca Quran, boleh mengulangi hafalan. Kondisinya sedang ada dalam keadaan ruangan tertutup tadi sudah ya. Boleh tidak berniat puasa yang lain selain Senin Kamis, Ayyamul Bid atau puasa Daud di bulan Sya'ban? Ini khilaf di antara ulama. Tapi saya pribadi berpegang pada pendapat bulan Sya'ban diperbanyak puasa, tapi hanya puasa yang sudah dianjurkan, Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya kan itu. Kalau mau lakukan puasa Daud, itu dilakukan, itu lebih baik. Sekarang ini ada beberapa ayat yang ditafsirkan lain, misalnya lakum dinukum waliyadin. Mereka menafsirkan salah, yaitu lebih kepahaman sekuler. Bagaimana cara kita meluruskan pemahaman ini? Saya sudah bilang tadi, kembali kepada pemahaman sahabat. Baca tafsirnya sahabat. Sahabat bilang apa tuh lakum dinukum waliyadin? Itu kan ada sebab turunnya ya.
Al-Mughirah, seorang kafir Quraisy, berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kita negosiasi nih. Kata Nabi SAW, seperti apa? Mekah kita bagi dua aja, sehari buat kamu, sehari buat kami. Nabi tanya lagi SAW, apa maksudmu? Dia bilang, sehari kami ikuti agamamu, kami ucapkan selamat untukmu, ya? Semua yang kamu ajarkan kami ikuti, tapi syaratnya hari esok kau ikuti ajaran kami, ucapkan selamat buat kami, pokoknya jadi agama kami. Kata Nabi SAW, nggak bisa, nggak mungkin. Diam sejenak, lalu dia bilang lagi, hai Muhammad, begini aja kalau gitu, sehari buat kami, seminggu buat kamu. Nggak bisa, kata Nabi SAW. Muhammad, sehari buat kami, sebulan buat kamu. Nggak bisa, kata Nabi SAW. Baik Muhammad, sehari buat kami, setahun buat kamu. Nggak bisa, kata Nabi SAW. Terakhir Muhammad, sehari buat kami, seumur hidup buat kamu. Kalau mau dipikir-pikir ini kan bisa saja Nabi SAW sehari ikut mereka sembah berhala, ucapin ucapan-ucapan mereka, wirid-wiridnya, zikir-zikirnya, apa panggilannya. Habis itu mereka seumur hidup menyembah. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Jibril langsung turun bawa surah Al-Kafirun. Itu sebab turunnya, gitu kan? Lakum dinukum waliyadin, semua orang kafir tidak boleh diikuti ajarannya. Jelas, itu maksudnya. Jangan ditambah lagi, ini terakhir. Apa benar ada perkataan Umar bin Khattab yang membolehkan minum sambil berdiri? Terima kasih Ustaz. Saya nggak tahu riwayat itu, tapi ada riwayat yang menyebutkan Nabi kita Muhammad SAW pernah minum berdiri. Makanya ulama hadis mengatakan minum berdiri hukumnya makruh, bukan haram. Dalam satu perjalanan, Nabi SAW pernah sebelum naik ke unta beliau, yang saya tahu riwayatnya Allah alam, beliau pegang kendi kemudian beliau minum berdiri dan disaksikan oleh para sahabat. Maka ulama mengeluarkan hukum, kalau seseorang tidak memungkinkan duduk, dibolehkan dia minum berdiri. Darurat, tapi mana lebih afdal? Duduk. Tidak ada ulama hadis yang mengatakan minum berdiri itu haram, nggak ada, tapi makruh. Allahu alam. Mari kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberkahi majelis kita ini dan mengikhlaskan niat kita serta menjadikan ini adalah tambahan ibadah kita dan amal soleh kita di timbangan nanti hari kiamat dan menjadi penyebab insya Allah. Saya berharap kepada Zat yang Maha Hidup yang sedang melihat kita sekarang, yang kita memberikan puji-pujian kepadanya sebagaimana layak dia dipuji, serta memberikan salam kepada Nabi-Nya Muhammad SAW agar menyatukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia menyatukan kita di masjid yang mulia ini. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang sedang terzalimi, tertindas, ikhlaskan niat mereka ya Allah, kokohkan kaki-kaki mereka ya Allah, terimalah para syuhada mereka, serta hancurkanlah musuh-musuh mereka sebagaimana Engkau telah menghancurkan banyak musuh-musuh agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azza wa ya abram sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.